Aku lumpuh setelah kecelakaan hingga diceraikan suami. 1 jam sebelum sidang cerai ada kakek-kakek yang berbisik padaku. Cek CCTV rumahmu di hari kecelakaanmu. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu seharusnya hari biasa. Pagi yang cerah, dengan sinar matahari November yang hangat menyelinap melalui jendela kamar kami. Aku, Dinda, bersiap untuk meeting penting dengan klien dari Singapura. Perusahaanku, warisan orang tuaku yang kupimpin dengan hati-hati sejak mereka berpulang, sedang merangkak naik. Masih ada jejak letih di pelipis Mas Bima saat ia menyeruput kopinya. Semangat, sayang. Malam ini kita rayakan kontraknya. Ya? Aku pesan meja di restoran favoritmu. Ciuman hangatnya di kening, seperti biasanya, membuat hatiku tenang. 8 tahun pernikahan, dan meski gelombang pasang surut ada, cintanya tetap terasa seperti pelabuhan. Aku keluar, menuju garasi. Mobil SUV hitamku yang biasa kugunakan, hadiah dari Bima untuk ulang tahunku 3 tahun lalu, terparkir rapi. Sebelum masuk, mataku tertarik pada sekuntum bunga Kamboja yang layu di pot kecil dekat pintu garasi. Bima yang menanamnya, katanya bunga itu tahan banting. Entah mengapa, hatiku sedikit tersentak melihatnya layu. Tapi kubuang pikiran itu. Aku terlambat. Perjalanan awal lancar. Meeting di pusat kota berjalan mulus. Klien tampak tertarik. Dadaku dipenuhi kebanggaan dan kelegaan. Inilah yang kuperjuangkan, untuk orang tua, untuk Bima, untuk masa depan kami. Saatnya pulang, membawa kabar baik. Lalu, segalanya berubah di jalan layang Setiabudi. Saat aku melaju di lajur tengah, tiba-tiba sebuah truk kontainer di depanku mengurangi kecepatan drastis. Refleks. Kakiku menginjak rem. Kosong. Kaki itu menendang udara. Tak ada tekanan, tak ada perlawanan. Hanya bunyi, klek, kecil. Lalu kaki kuayunkan ke pedal rem lagi. Panik. Tetap kosong. Hati berdetak kencang, nyaris menyembur dari kerongkongan. Mobil. Teriakku sendiri, tangan membelokkan setir dengan keras ke kanan untuk menghindari truk. Mobil merosot ke bahu jalan dengan kecepatan masih tinggi. Ban berdecit melawan aspal. Pandanganku kabur, hanya melihat pembatas beton membesar dengan cepat. Dunia bergema dalam dentuman keras yang memekakan telinga. Disusul suara kaca pecah berhamburan seperti hujan kristal yang mematikan. Ada rasa panas dan tajam di punggungku, lalu gelap. Suara bip mesin-mesin itu yang pertama ku dengar. Lalu, bau disinfektan yang menusuk hidung. Mataku terbuka perlahan, melihat langit-langit putih rumah sakit yang asing. Kepalaku berat, badan terasa asing, terpisah. Dinda? Dinda, sayang. Suara itu, suara Bima. Aku mencoba menoleh, tapi leherku terasa kaku. Akhirnya, mataku menemukan sosoknya. Dia duduk di samping ranjang, wajahnya pucat, mata merah dan bengkak. Tangannya menggenggam tanganku dengan erat, hangat. Bima. Suaraku parau, nyaris tak terdengar. Apa yang terjadi? Dia menelan ludah, air mata menitik di pipinya. Kecelakaan, sayang. Kamu kecelakaan. Remblong, kata polisi. Remblong, aku punya jadwal servis rutin bulan lalu. Kok bisa? Anakku. Tanyaku, karena tiba-tiba aku ingat. Kami sedang menjalani program bayi tabung. Seharusnya minggu ini jadwal suntik hormon. Wajah Bima semakin menyedihkan. Dia menggeleng pelan, terisak. Dokter bilang, trauma hebat, Din. Kamu harus fokus sembuh dulu. Rasa sakit yang bukan fisik mulai merayap, tapi aku masih terlalu bingung untuk memahaminya sepenuhnya. Dokter kemudian datang, dengan wajah serius yang membuat udara di ruangan itu terasa beku. Selamat pagi, Ibu Dinda. Saya Dr. Arif, spesialis bedah saraf. Dia menarik napas. Saya harus menyampaikan ini dengan jelas. Anda mengalami kecelakaan hebat. Ada fraktur, patah tulang,
pada tulang belakang lumbar pertama Anda, L1. Trauma pada sumsum tulang belakang di area itu sangat berat. Aku menatapnya, tak mengerti istilah-istilah itu, tapi menangkap keseriusannya. Apa artinya, Dok? Tanyaku, suara bergetar. Dia memandangku dengan penuh belas kasihan, lalu perlahan memandang ke arah kakiku yang tertutup selimut. Artinya, ada kerusakan saraf yang permanen. Anda kemungkinan besar mengalami paraplegia. Satu kata itu menggantung di udara. Aku tahu kata itu. Aku pernah membacanya, melihatnya di film. Tapi itu tidak mungkin terjadi padaku. Parap, apa itu, Dok? Tanyaku lagi, seakan dengan mengulangnya, maknanya akan berubah. Kelumpuhan, ujar Bima dengan suara hampa, memotong penjelasan dokter. Dia bilang kamu lumpuh, Din. Dari pinggang ke bawah. Kamu tidak akan bisa berjalan lagi. Kata-katanya jatuh seperti palu godam. Tidak akan bisa berjalan lagi. Kalimat itu berputar-putar di kepalaku, tapi tak mau masuk. Ini salah. Ini mimpi buruk. Aku akan terbangun sebentar lagi, di ranjangku, dengan Bima memelukku dari belakang. Tapi bau rumah sakit itu nyata. Rasa sakit yang tumpul di seluruh tubuhku nyata. Dan air mata yang kini mengalir deras di pipiku, membasahi bantal, itu terlalu nyata. Tidak. Bisikku. Lalu berteriak. Tidak. Dokter, tolong. Ini salah. Aku masih bisa merasakan kakiku. Coba lihat. Aku mencoba menggerakkan kaki, memerintahkan jari-jari kakiku untuk bergoyang. Tak ada yang bergerak. Tak ada sensasi apa-apa. Bagian bawah tubuhku terasa seperti sebuah balok kayu yang mati, melekat pada diriku tapi sama sekali bukan bagian dari diriku. Kepanikan, ketakutan, dan keputusasaan yang absolut menyergapku. Rintihan panjang keluar dari mulutku, berubah menjadi isakan yang menyayat hati. Bima memelukku, tubuhnya juga gemetar. Tenang, sayang, tenang. Aku di sini. Aku akan selalu di sini. Kita akan hadapi ini bersama. Janjinya saat itu, di tengah lautan kesedihan dan kehancuranku, terasa seperti satu-satunya tali penyelamat. Aku mencengkeram bajunya, menangis sepuas-puasnya, percaya bahwa setidaknya, di dunia yang baru saja ambruk ini, aku masih memiliki dia. Aku belum tahu bahwa ambruknya dunia fisikku hanyalah awal. Dan tali penyelamat yang kupercayai itu, perlahan-lahan, ternyata sudah mulai mengurai dari ujungnya, diracuni oleh niat gelap yang direncanakan di garasi rumah kami sendiri. Pada pagi yang sama ketika dia mencium keningku dan berbisak, hati-hati di jalan. Bulan-bulan pertama pasca kecelakaan adalah sebuah kabut yang pekat, dirajut dari rasa sakit fisik yang menusuk, sesi fisioterapi yang melelahkan, dan ketergantungan absolut. Bima menjadi sang knight in shining armor. Dia yang menggendongku dari ranjang ke kursi roda, membaca buku untukku saat malam-malam panjang aku terjaga karena nyeri, bahkan belajar memijat kakiku yang tak lagi memberi respon, berharap-berharap suatu keajaiban terjadi. Lihat, Din, jempolmu bergerak sedikit, kan? Katanya penuh harap suatu hari, padahal itu hanya refleks kecil yang tak kumaksudkan. Aku mencoba untuk percaya, untuk ikut berharap. Tapi perlahan, seperti besi yang terkena embun pagi terus-menerus, tanda-tanda karat itu mulai muncul. Itu dimulai dengan hal-hal kecil. Teleponnya yang dulu selalu ia letakkan di meja makan, kini mulai dibawanya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Saat aku bertanya tentang laporan keuangan perusahaan, yang sebelumnya ia bawakan dengan rapi setiap akhir bulan, ia mulai menjawab singkat, lagi banyak tekanan pasar, Din. Nanti kalau udah membaik, aku kasih lihat. Aku tak mau menjadi istri yang cemburu buta atau tak percaya. Aku, yang dulu mandiri, kini serba bergantung. Aku memilih percaya. Namun, kepercayaan itu mulai retak saat mimpiku datang. Suatu malam, aku bermimpi tentang bunga Kamboja di pot depan garasi. Dalam mimpi itu, aku melihat Bima menyiramnya bukan dengan air, tapi dengan cairan hitam pekat. Akarnya membusuk, dan bunga itu menjerit, jeritan kecil yang melengking. Aku terbangun terisak. Bima di sampingku mendengkur pulas. Aku memandangnya, garis wajahnya yang dulu terasa begitu akrab, tiba-tiba terasa asing di bawah cahaya lampu tidur yang remang-remang.
Keesokan harinya, Mbah Sari datang. Perawat Parubaya dengan mata yang tajam dan tangan yang lembut ini menjadi penyambung hidupku ke dunia luar. Awalnya Bima yang merekrutnya, tapi lambat laun, dialah yang lebih banyak menghabiskan waktu denganku, mendengar keluh kesahku, membantuku mandi, dan membacakan berita. "Mbah," tanyaku suatu siang saat ia memijat punggungku yang kaku. "Apa Bima sering terima telepon dari wanita?" Mbah Sari diam sejenak, tangannya tak berhenti. "Nona Dinda jangan banyak pikiran. Tuan Bima sibuk mengurus perusahaan dan Nona pasti lelah." Jawaban yang diplomatis. Tapi justru diamnya yang sebentar itu, dan pandangan matanya yang tak menatapku, membuat hati ini mencembur. Bukti yang lebih nyata datang tanpa sengaja. Suatu sore, Bima pulang dengan wangi parfum yang asing. Wangi itu manis, menggoda, bukan parfum yang biasa ia pakai. Bukan juga wangiku. "Dari mana, Bang?" tanyaku, mencoba bersikap kasual. "Meeting dengan klien baru. Perempuan, pebisnis galak," jawabnya sambil melepas jas, menghindari kontak mata. "Ruangan meetingnya wangi banget. Nempel deh." Alasannya masuk akal. Tapi kenapa jantungku berdebar tak karuan? Konflik pertama yang terbuka terjadi seputar keuangan. Pengacara Bima, seorang pria bernama Pak Hendro dengan kacamata frameles yang selalu membuatku tak nyaman, datang ke rumah. Mereka membicarakan restrukturisasi aset dan likuiditas. Kata-kata yang asing dan menyeramkan. "Intinya, Dinda," kata Bima setelah Pak Hendro pergi, duduk di hadapanku dengan ekspresi serius. "Perusahaan butuh suntikan dana. Aku usul, kita jual saja saham mayoritas kita di PT Mitra Karsa. Ada buyer yang mau beli dengan harga bagus. Uangnya bisa untuk biaya perawatanmu yang tidak murah, dan untuk masa depan kita." PT Mitra Karsa. Itu perusahaan pertama yang dibangun ayahku dari nol. Jantung dari warisan mereka. "Tidak," kataku, tegas. Untuk pertama kalinya sejak lumpuh, suaraku terdengar seperti diriku yang dulu. "Itu bukan untuk dijual, Ayah." "Ayahmu sudah tidak ada, Dinda," potongnya, suaranya meninggi. Lalu, melihat kekecewaan di mataku, ia menarik napas panjang. "Maaf. Maksudku, kita harus realistis. Kamu butuh perawatan khusus, terapi rutin. Asuransi tidak menutup semuanya. Dan perusahaan induk sedang tidak sehat. Ini untuk kebaikan kita berdua. Ada cara lain," desakku, merasa dikepung. "Kita bisa jual properti yang kosong. Atau cari investor, bukan menjual." "Kamu pikir tidak sudah aku coba?" bentaknya, lalu bangkit dan berjalan mondar-mandir. "Kamu di sini, di kursi roda ini, tidak tahu bagaimana kerasnya dunia di luar. Semuanya berubah, Dinda. Dan aku yang harus menjalankan semuanya sendirian." Kalimat itu melukai lebih dalam dari pisau bedah manapun. "Kamu di sini, di kursi roda ini." Itu adalah pengakuan bahwa dalam matanya, aku sekarang hanyalah beban yang tak mengerti apa-apa. Pertengkaran itu berakhir dengan air mata dan diam. Dia kemudian meminta maaf, mengatakan bahwa ia terlalu stres. Tapi sesuatu telah patah. Kepercayaan buta yang kumiliki padanya retak besar. Beberapa hari setelahnya, aku mendengar percakapan samarnya di teras rumah. Bima sedang menelepon. Suaranya rendah, tapi karena jendela kamarku terbuka, beberapa potong kalimat terdengar. "Ya, prosesnya lama. Sabar. Dia belum setuju jual perusahaan inti, tapi aset lainnya bisa kita mulai." Aku membeku. "Kita siapa? Kita? Itu?" Aku memberanikan diri menyuruh Mbah Sari untuk menyelidiki sedikit. Dengan hati-hati, Mbah Sari bertanya pada sopir pribadi yang baru, menggantikan Pak Karno yang dipecat, tentang kegiatan Bima. Kabar burungnya adalah, ada seorang wanita muda, anggun, sering muncul di acara-acara bisnis bersama Bima. Namanya Rina. Dia adalah sekretaris baru Bima, direkrut tak lama setelah kecelakaanku. Cinta yang dulu terasa seperti pelabuhan yang aman, kini berubah menjadi lautan yang berbahaya dan penuh kabut. Aku mulai menyadari bahwa karat tidak hanya menggerogoti permukaan, tetapi sudah mulai makan ke dalam intinya. Dan aku, yang teronggok di kursi roda ini,
Harus menemukan cara untuk membersihkan karat itu sebelum semuanya runtuh dan menimpaku sepenuhnya. Ketakutan akan kehilangan harta warisan orang tuaku mulai menyamarkan kesedihan karena kehilangan cinta suamiku. Aku masuk ke fase baru, fase waspada, penuh pertanyaan, dan kesepian yang amat sangat di tengah rumah yang dulu penuh tawa. Kabut dingin menyelimuti pagi itu. Aku terbangun karena suara lemari geser yang keras di kamar Bima, sebuah ruangan yang sekarang lebih sering ia gunakan, dengan alasan tak ingin mengganggu tidurku yang gelisah. Namun, pagi ini, ia berdiri di ambang pintu kamarku, sudah mengenakan kemeja putih yang licin dan celana hitam, bukan piyama. Wajahnya bukan wajah suami yang akan mengawali hari dengan ciuman, tapi wajah pengacara yang siap masuk ke ruang negosiasi. "Kita perlu bicara, Dinda," katanya. Suaranya datar seperti papan. Tanpa menunggu jawab, ia mendekat dan duduk di tepi ranjang, tapi tidak terlalu dekat. Jarak 1 meter itu terasa seperti jurang. Aku mencoba mendorong tubuhku untuk duduk lebih tegak, jantung mulai berdegup kencang dengan irama yang tak sehat. "Apa yang terjadi, Bang? Ada masalah dengan perusahaan lagi?" Dia menarik napas panjang, memandang ke arah jendela, menghindari tatapanku. "Ini bukan tentang perusahaan. Ini tentang kita. Tentang aku." Lalu, dengan kalimat yang terasa seperti telah dilatih berkali-kali, ia melontarkan bom itu. "Kamu tahu aku masih muda, Dinda. Aku baru 37. Aku punya kebutuhan, punya mimpi, yang mungkin berbeda sekarang." Ia menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat kejujuran yang kejam di matanya. Tidak ada cinta, tidak ada penyesalan, hanya kelelahan dan keinginan untuk bebas. "Aku lelah, Din. Capek merawatmu. Capek menjalani hidup seperti ini. Aku butuh kehidupan yang normal." Seketika, ruangan itu terasa kehilangan oksigen. "Apa maksudmu?" bisikku, meski aku sangat tahu maksudnya. "Aku ingin kita bercerai," ucapnya, lugas. "Ini yang terbaik untuk kita berdua. Kamu bisa fokus pada pemulihanmu dengan tenang, tanpa merasa menjadi beban. Aku bisa mulai lagi." Kata beban itu menghunjam lagi, lebih dalam dari sebelumnya. Air mata langsung membanjiri mataku, tapi kali ini, ada sesuatu yang lain selain rasa sakit. Ada kemarahan yang mulai menyala. "Mulai lagi? Dengan siapa?" tanyaku. Suaraku bergetar namun tajam. "Dengan Rina, sekretarismu yang anggun itu." Wajahnya sedikit berubah, tersentak, lalu berkerut dalam defensif. "Ini bukan tentang orang lain. Ini tentang kita yang sudah tidak bisa seperti dulu. Lihat dirimu, Dinda. Kamu lumpuh. Apa yang bisa kamu tawarkan dalam sebuah pernikahan selain perawatan?" Setiap katanya seperti cambuk. Aku menggigit bibir sampai nyaris berdarah untuk menahan isakan. "Dan hartaku? Warisan orang tuaku? Apa yang akan terjadi dengan itu?" Dia menghela napas, seolah pertanyaanku merepotkan. "Kita akan membaginya secara adil, tentu saja. Semua akan melalui proses hukum. Tapi jujur, aset-aset itu butuh dikelola dengan aktif. Dalam kondisimu, lebih baik aku yang menanganinya, atau kita cairkan sebagian untuk biaya hidup dan perawatanmu ke depan." Dibagi secara adil, kalimat itu berdenging di telingaku. Dalam keadaan normal, pembagian mungkin adil. Tapi dalam keadaan ini, dengan aku yang lemah dan terpuruk, siapa yang akan menentukan adil itu? Pengacaranya, Pak Hendro, yang matanya selalu berbinar saat membicarakan likuidasi aset? "Jadi, ini rencana yang sudah matang ya, Mas?" Sebutan "Mas" itu keluar dengan sarkasme yang pahit. "Kamu sudah konsultasi dengan Pak Hendro? Sudah hitung-hitung berapa bagianmu?" "Dinda, jangan jadikan ini tentang uang," potongnya, berdiri, tidak tahan berada dekatku lebih lama. "Ini tentang kebahagiaan kita yang sudah hilang. Sidang cerai akan aku ajukan minggu depan. Aku harap kamu bisa berpikir jernih dan menerima ini dengan ikhlas, untuk kebaikan kita berdua." Dia berbalik dan meninggalkan kamar, tanpa menoleh, tanpa satu kata penghiburan pun. Pintu tertutup dengan bunyi klik yang final. Aku terduduk, lumpuh dalam dua arti. Tubuh yang tak bisa bergerak, dan jiwa yang hancur berkeping-keping.
Tangisku pecah, hening tapi menyiksa. Ini bukan lagi tentang penolakan atau kedinginan. Ini adalah pengusiran. Aku diusir dari kehidupan suamiku sendiri, dari pernikahan yang kuanggap sebagai benteng terakhirku. Beberapa jam kemudian, saat aku masih terbaring lemas, Mbah Sari masuk dengan wajah muram membawa seporsi bubur. Matanya juga merah. "Nona," bisiknya sambil mendekat. "Saya dengar tadi." Aku mengangguk, tak sanggup bicara. Dia duduk di sampingku, memegangi tanganku. "Nona harus kuat. Ini mungkin sudah direncanakan." Suaranya rendah, berbisik. "Sopir tadi pagi bilang, ada yang lihat Tuan Bima dan Nona Rina itu kemarin siang di kafe dekat kantor. Tidak seperti bos dan sekretaris. Sudah lama sekali. Dan..." Ia ragu, lalu melanjutkan, "Dan kata orang-orang di kantor, Tuan Bima dan Pak Hendro sering sekali rapat tertutup, membicarakan pengalihan aset dan perlindungan harta sebelum cerai. Mereka pikir Nona tidak tahu apa-apa." Desas-desus yang selama ini kudengar, kini dikonfirmasi oleh Mbah Sari. Rasa sakit itu berubah bentuk. Dari kepedihan karena ditolak, menjadi amarah yang membara karena dikhianati, dan ketakutan yang membeku karena akan dirampok. Mereka tidak hanya ingin mengusirku dari pernikahan. Mereka ingin merampas sisa-sisa yang kumiliki, warisan terakhir orang tuaku, bukti cinta mereka padaku, dengan memanfaatkan kelemahanku yang paling dalam. Air mataku mengering. Wajahku yang tadi layu, kini terasa keras. Aku memandang Mbah Sari. "Mbah, aku butuh bantuan. Aku tidak bisa melawan sendirian. Tapi aku juga tidak punya siapa-siapa lagi." Mbah Sari memandangku, dan di matanya, aku melihat api yang sama. Api kesetiaan pada orang tuaku dulu, dan sekarang, mungkin pada diriku. Nona punya saya. Meski cuma seorang perawat tua. Kita lawan. Ultimatum di atas ranjang itu bukan akhir. Itu adalah bel perang. Bima mungkin mengira aku akan menyerah, menangis, dan menerima nasib dengan pasrah seperti seorang korban yang patut dikasihani. Tapi di dalam diriku yang lumpuh, sesuatu mulai bangkit. Sebuah tekad yang keras dan dingin. Jika ini perang, maka aku akan bertempur dengan caraku. Aku harus menemukan senjata. Dan pikiranku tiba-tiba melayang pada sistem keamanan rumah yang dipasang Bima sendiri dulu. Pada harddisk penyimpanan yang mungkin menyimpan lebih dari sekadar rekaman pencuri. Aku harus menyelidiki. Aku harus bertahan. Bukan lagi untuk menyelamatkan pernikahan, tapi untuk menyelamatkan diriku dan keadilan bagi orang tuaku. Hari H sebelum sidang adalah siksaan yang lambat dan menyiksa. Setiap detik terasa seperti tetesan air yang menetes ke dahiku, dingin dan membuatku semakin gila. Pengacara yang kutunjuk, Ibu Mirna, seorang wanita berusia 50-an dengan sorot mata yang tenang namun tak kenal kompromi, telah mengajukan keberatan atas tuntutan cerai dan pembagian aset sepihak dari Bima. Sidang pertama akan jadi pertempuran pembuka. Ibu Mirna berpesan, "Kita butuh leverage, Bu Dinda. Bukti konkret tentang niat buruknya, selain perselingkuhan." Tapi apa yang bisa kulakukan dari kursi roda ini? Malam sebelum sidang, Bima bahkan tidak pulang. Pesan singkatnya masuk, "Ada urusan bisnis mendadak di luar kota. Sidang besok aku pasti hadir." Kebohongan yang begitu transparan. Mungkin dia sedang merayakan kemenangan yang terlalu dini dengan Rina. Aku terbaring, memandangi langit-langit kamar yang gelap. Pikiran ini berputar-putar seperti tikus dalam labirin yang tak ada jalan keluarnya. Kecelakaan itu, keramahan Bima yang berubah, bunga Kamboja yang layu, bau parfum asing, bisik-bisik tentang Rina dan pengalihan aset. Semuanya berputar, tapi tak ada yang menyatu menjadi bukti. Aku merasa seperti sedang memegang potongan-potongan puzzle yang berbeda gambar. Pagi hari sidang tiba dengan muram. Awan kelabu menggantung rendah, seolah turut berduka. Mbah Sari membantuku mengenakan blazer biru tua, warna kekuatan, katanya, dengan wajah yang lebih tegang dariku. Dia menyisir rambutku perlahan. "Nona terlihat gagah," bisiknya, tapi suaranya tercekat. Aku hanya terlihat seperti orang lumpuh yang akan dihakimi. "Mbah," jawabku tanpa ekspresi. "Jangan berkata seperti itu," sahutnya, tangannya meremas pundakku.
Kebenaran ada di pihak Nona. Tapi apakah benar begitu? Di pengadilan, yang sering menang bukan yang benar, tapi yang punya bukti lebih kuat dan pengacara lebih licik. Saat Mbah Sari keluar sebentar untuk mengambil obat pereda nyeri dariku, aku sendiri di kamar. Seng. Hanya bunyi detak jam dinding yang terdengar seperti hitungan mundur menuju eksekusi. Inikah akhir segalanya? Akan kuakhiri hidupku sebagai wanita lumpuh yang diceraikan suami, dirampok hartanya, dan ditinggalkan sendirian? Tiba-tiba, ada bunyi gesekan lembut di daun jendela kamar yang terbuka sedikit. Lalu, pintu kamarku yang terbuka perlahan bergerak. Aku mengira itu Mbah Sari. Tapi yang muncul adalah seorang laki-laki tua. Bukan sembarang tua. Pakaiannya sederhana namun rapi, kemeja lusuh warna krem dan celana kain yang sudah pudar. Topi caping anyaman menutupi sebagian wajahnya yang keriput oleh terik matahari dan waktu. Aku tak mengenalnya. Tapi ada sesuatu yang familiar dalam cara dia berdiri, agak bungkuk, tangannya yang besar dan berurat. Nyonya Dinda, suaranya parau, berbisik, namun memenuhi ruangan yang sunyi. Hatiku berdebar. Apakah ini utusan Bima? Aku mengangguk pelan, tak kuasa berkata-kata, tubuhku tegang. Dia melongok ke lorong dengan sigap, seperti orang yang takut ketahuan. Setelah memastikan sepi, dia melangkah masuk, gerakannya cepat untuk usianya. Bau tanah, pupuk, dan keringat yang jujur menyertainya. Dia membungkuk rendah di samping kursi rodaku. Napasnya yang berat menghangatkan telingaku saat bisikan itu meluncur, penuh dengan urgensi yang membuat bulu kuduku berdiri. Cek CCTV rumahmu di hari kecelakaanmu. Cek yang di garasi. Bisikan itu seperti sambaran petir di siang bolong. Dadaku sesak. CCTV? Garasi? Sebelum aku sempat mengeluarkan satupun kata tanya. Siapa kau? Apa maksudmu? Dia sudah menarik diri. Matanya yang tua dan keruh itu menatapku sepersekian detik, penuh dengan pesan yang tak terucap. Percayalah. Lalu, dengan kelincahan yang mengejutkan, dia menyelinap keluar kamar dan menghilang di ujung lorong, seakan-akan menyatu dengan bayangan. Aku terduduk membeku, jantung berdebar kencang hingga kupingku berdenging. CCTV. Garasi. Hari kecelakaan. Sistem CCTV itu. Aku hampir melupakannya. Dulu, Bima yang memasangnya di seluruh sudut rumah, termasuk garasi, dengan alasan keamanan setelah ada percobaan maling di kompleks. Semua rekaman disimpan di cloud server pribadi. Aku punya aksesnya. Aku bahkan pernah memeriksanya sekali, lama sekali, hanya untuk melihat aktivitas di rumah saat aku di rumah sakit. Tapi saat itu, yang kucari adalah tanda-tanda Bima membawa perempuan lain. Bukan ini. Mbah Aah, teriakku, suaraku serak namun penuh tenaga baru. Mbah Sari bergegas masuk, wajahnya panik. Ada apa, Nona? Laptopku. Cepat, ambilkan laptopku. Perintahku, tangan menunjuk ke arah meja. Dengan bingung, Mbah Sari menuruti. Tanganku yang tadi lemas, kini gemetar hebat saat membuka laptop. Nafasku tersengal-sengal. Aku membuka browser, mengetik alamat server cloud dengan jari-jari yang kaku. Login. Password error. Aku mencoba lagi. Masih salah. Bima pasti mengganti passwordnya setelah aku lumpuh. Sial, umpatku. Hampir menangis karena frustrasi. Nona, coba ingat. Password yang Nona pakai untuk akun-akun penting dulu. Bisik Mbah Sari, mencoba menenangkan. Aku menutup mata, memaksa otak yang kalut ini bekerja. Lalu, teringat. Ada satu password yang kutemukan di buku harian ibu, untuk sesuatu yang penting. Aku mencobanya. Bunga Kamboja, ayah bunda 23. Tanggal pernikahan orang tuaku. Klik. Login successful. Jantungku hampir melompat. Aku langsung mencari arsip berdasarkan tanggal. 3 tahun yang lalu. Tanggal nahas itu. Aku memilih kamera sudut garasi, yang menghadap ke bagian depan mobil. Aku menggeser timeline ke pagi hari, sekitar pukul 5.30, waktu biasanya Bima bangun. Dan di sanalah dia. Bima, dengan piyama bergaris yang kupilih untuknya. Dia masuk ke garasi. Wajahnya tegang, berkali-kali menengok ke arah pintu rumah. Lalu, dengan gerakan yang cepat dan terlatih,
Tidak seperti orang yang bingung, dia membuka kap mobilku. Tangannya masuk, memegang sesuatu. Dari sudut kamera, aku melihat gunting tang yang dia bawa. Dia membungkuk, dan selama beberapa menit yang terasa seperti abadi, dia bekerja di sekitar bagian dalam mesin dekat roda depan kanan. Aku melihat selang karet hitam dipotong, lalu disambung dengan sesuatu yang berkilat, selang lain, dan diikat dengan kawat. Setelahnya, dia menepuk-nepuk kap mobil, memeriksa sekeliling, dan masuk kembali ke rumah dengan wajah lega. Video itu hanya 3 menit. Tapi 3 menit itu telah menghancurkan seluruh realitas yang kukenal selama 3 tahun. Aku tak bisa bernapas. Semuanya menjadi jelas. Rem tidak blong. Rem itu dibuat blong. Dengan sengaja. Oleh suamiku sendiri. Dia mencoba membunuhku. Desisku. Suaraku lebih mirip angin yang keluar dari kantong udara yang pecah. Dia ingin aku mati. Mbah Sari, yang ikut menyaksikan di sampingku, terisak. Tangannya menutup mulut. Astagfirullah. Tidak mungkin. Tapi itu mungkin. Dan itu nyata. Rasa sakit, ketakutan, dan keputusasaan selama 3 tahun ini bukanlah takdir. Ini adalah pembunuhan yang gagal. Dan sekarang, karena aku gagal mati, dia akan merampas segalanya dengan cara lain, perceraian. Amarah yang muncul kemudian bukan amarah yang membara, tapi amarah yang membeku, seperti es kering yang menyakitkan saat disentuh. Air mataku sudah kering. Yang ada hanya satu keinginan, balas dendam. Keadilan. Aku melihat jam. Masih ada 40 menit sebelum sidang dimulai. Mbah, kataku. Suaraku tiba-tiba sangat tenang, sangat dingin. Tolong siapkan mobil. Kita masih punya waktu ke pengadilan. Tapi sebelum itu, telepon Ibu Mirna. Katakan sidang hari ini kita minta ditunda. Dan, telepon juga polisi. Katakan kita ada laporan percobaan pembunuhan dengan bukti baru. Wajah Mbah Sari penuh ketakutan, tapi juga tekad. Dia mengangguk mantap. Baik, Nona. Aku memandang lagi layar laptop, pada wajah Bima di rekaman itu. Wajah orang yang paling kukasihi, yang ternyata adalah monster yang ingin menghabisi nyawaku. Pertempuran baru saja dimulai. Mas Bima, bisikku pada layar. Dan kali ini, aku yang punya senjata. Tidak mungkin, Mbah. Tidak mungkin hanya itu. Suaraku terdengar datar, meski jantung berdegup kencak seperti genderang perang. Mata tak lepas dari layar laptop, pada frame di mana Bima menutup kap mobil dengan ekspresi lega itu. Dia pasti punya alasan. Motif yang lebih jelas daripada sekadar ingin aku hilang. Firasat itu menggeliat kuat. Ini bukan sekadar kebencian atau keinginan untuk bebas. Ini lebih dalam, lebih terencana, lebih keji. Seorang suami yang ingin membunuh istrinya dengan cara yang terlihat seperti kecelakaan, lalu dengan sabar menunggu 3 tahun untuk menguras hartanya melalui perceraian? Itu butuh persiapan, butuh niat yang membatu, dan mungkin butuh seseorang di sampingnya. Coba kita lihat rekaman lain, Nona. Usul Mbah Sari, suaranya masih bergetar. Mungkin di hari lain, atau di sudut kamera lain. Itu ide bagus. Aku mulai menjelajahi arsip tanggal-tanggal sekitar kecelakaan. Seminggu sebelum, beberapa hari setelah, tidak ada yang mencurigakan. Lalu, aku ingat ada kamera kecil di ruang kerja Bima, di lantai 2. Dulu dipasang karena kami sering menyimpan dokumen penting di sana. Aku tidak pernah memeriksanya karena merasa itu wilayah pribadinya. Tapi sekarang, tidak ada lagi wilayah pribadi. Aku membuka folder rekaman kamera ruang kerja. Kucari tanggal yang sama, namun beberapa jam setelah rekaman di garasi. Pagi itu, setelah Bima memeriksa mobil, aku ingat dia masuk ke rumah, mencium keningku, dan berkata, "Hati-hati di jalan." Apakah dia langsung ke ruang kerja? Rekaman menunjukkan dia masuk ke ruang kerja sekitar pukul 6.15. Wajahnya masih tegang, tapi ada sesuatu yang lain di matanya. Kegelisahan yang penuh antisipasi. Dia tidak langsung duduk. Dia mondar-mandir, memandangi teleponnya. Lalu, sekitar pukul 6.30, teleponnya berdering. Dia langsung mengangkat. "Ya?" Suaranya rendah,
namun mikrofon kecil di kamera menangkapnya dengan cukup jelas. Dia mendengarkan sejenak, lalu tersenyum tipis. Senyum yang membuat darahku membeku. Bukan senyum bahagia, tapi senyum puas, penuh kemenangan. Bagus. Sudah selesai. Tinggal tunggu berita. Tinggal tunggu berita, kalimat itu menggantung di udara rekaman. Dia menutup telepon, dan untuk beberapa saat, hanya terdengar napasnya yang berat. Lalu, dengan suara berbisik seolah berbicara pada diri sendiri, atau mungkin pada mikrofon telepon yang masih tersambung, dia berkata, gagal bunuh, tapi lumpuh juga untung. Proses warisan dan pengalihan aset akan lebih mudah. Sabar, Rin. Rin. Satu suku kata itu bergema di ruangan kamarku, tajam seperti pisau belati. Rina. Sekretarisnya. Kekasih gelapnya. Jadi, dia adalah orang di seberang telepon. Dia yang diberitahu bahwa rencana pembunuhan telah dijalankan. Dia yang diminta untuk bersabar. Rekaman itu terus berjalan, tapi aku sudah tak melihatnya. Dunia di sekelilingku berputar. Semua potongan puzzle yang berserakan tiba-tiba tersusun dengan sempurna, membentuk gambaran yang begitu mengerikan sehingga aku merasa mual. Bima tidak hanya ingin membunuhku. Dia ingin menguasai seluruh warisanku. Dan Rina adalah partnernya dalam kejahatan ini. Rencana mereka mungkin awalnya sederhana. Aku mati dalam kecelakaan. Bima sebagai suami yang berduka dengan mudah menguasai semua aset tanpa perlu berbagi dengan siapapun. Ketika aku selamat namun lumpuh, mereka mengubah strategi. Mereka membuatku tergantung secara fisik dan finansial pada Bima, lalu perlahan-lahan mengalihkan aset-aset ke dalam kendali mereka, sambil menyiapkan perceraian untuk memotong sisa-sia ikatanku secara hukum. Dengan aku lumpuh dan dianggap tak berdaya, siapa yang akan menduga ada konspirasi seperti ini? Mereka monster, bisik Embasari. Air mata mengalir deras di pipinya yang keriput. Tangannya memegangi bahuku erat, seolah menahanku agar tidak hancur berantakan. Aku justru tidak menangis. Sebuah ketenangan aneh, dingin, dan penuh perhitungan turun menyelimutiku. Amarahku telah berubah menjadi bahan bakar yang padat dan fokus. Embah, kita butuh salinan dari semua rekaman ini. Lebih dari satu. Simpan di tempat yang aman. Instruksiku, suara kembali terdengar terkendali. Email ke aku, ke Ibu Mirna, dan buat satu salinan di flash disk. Saat Mbah Sari sibuk mengurusi itu, aku terus menggali. Tanganku yang gemetar mulai lancar mengeklik. Aku mencari rekaman lain yang mungkin relevan. Aku menemukan beberapa klip dari beberapa bulan setelah kecelakaan, di ruang kerja yang sama. Bima dan Rina duduk berdekatan di sofa, membuka laptop. Mereka tidak sedang bermesraan, tapi wajah mereka serius, membicarakan spreadsheet dan dokumen hukum. Suara mereka tertangkap samar-samar. Surat kuasa dari dia harus kita dapatkan saat dia masih lemah. Dan jual saham diam-diam sebelum nilai turun. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ini adalah konspirasi keuangan yang direncanakan dengan dingin, memanfaatkan penderitaanku. Lalu, aku menemukan harta karun digital lainnya. Sebuah rekaman dari sekitar setahun yang lalu. Bima sedang berbicara dengan Pak Hendro, pengacaranya. Mereka membicarakan klausul ketidakcakapan hukum, dan bagaimana kondisi mental dan fisik istri yang labil dapat digunakan untuk mengajukan pengampuan, sehingga Bima bisa mengendalikan semua keputusan keuanganku sepenuhnya. Pak Hendro, dengan suara licinnya, berkata, kita butuh laporan psikiater. Sudah aku atur. Tapi lebih aman lewat jalur cerai saja, Mas Bima. Lebih bersih, pembagian bisa kita atur. Jadi, pengacara itu bukan hanya tahu. Dia adalah bagian dari rencana ini. Perasaan terkecam, terhianati, dan dimanipulasi begitu dalam membuat napasku sesak. Tapi di balik semua itu, ada satu emosi yang menguat, kekuatan. Aku sekarang memegang kunci untuk membongkar seluruh konspirasi jahat ini. Teleponku berdering. Ibu Mirna. Bu Dinda, saya sudah telepon pengadilan. Sidang hari ini bisa kita tunda dengan alasan mendesak. Saya juga sudah menghubungi teman di kepolisian. Dia bersedia menerima laporan kita hari ini juga. Apakah bukti yang ibu maksud sudah kuat? Aku menarik napas dalam. Lebih dari kuat,
Bu Mirna. Saya punya rekaman percobaan pembunuhan dan konspirasi penggelapan aset. Saya juga tahu ada dokter dan pengacara yang terlibat. Ada hening sejenak di seberang telepon. Ya ampun, bisik Ibu Mirna, terdengar seperti terkesiap. Baik, saya jemput Ibu dalam 40 menit. Kita langsung ke Polda. Jangan bicara pada siapapun, termasuk suami Ibu. Tenang, Bu. Dia bahkan tidak pulang semalam. Jawabku, dingin. Setelah menutup telepon, aku memandang Mbah Sari yang sudah selesai mengkopi file-file. Mbah, tolong ambilkan flash disk itu. 1 akan kita bawa, 1 kamu simpan. Sembunyikan di tempat yang aman. Dan, terima kasih untuk segalanya. Mbah Sari memelukku, pelukan hangat yang kuyup dalam kesedihan dan kekuatan. Nona Dinda kuat, seperti ibunda Nona dulu. Mereka akan dapat balasan setimpal. Aku memandang lagi ke layar laptop. Frame terakhir yang terbuka adalah wajah Bima di garasi, dengan gunting tang di tangannya. Senyum dinginku sendiri membalas di cermin hitam layar. Permainan berubah, Bima, gumamku. Kamu yang mulai perang ini. Tapi aku yang akan menentukan bagaimana perang ini berakhir. Dengan 1 klik, aku mengunci semua bukti itu, menyimpannya di balik lapisan password yang kuat. Ini bukan lagi sekadar bukti perceraian. Ini adalah senjata pembalasan. Mobil Ibu Mirna meluncur cepat menuju Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di dalamnya, aku duduk di kursi belakang dengan kursi rodaku yang dilipat. Mbah Sari di sampingku menggenggam tanganku erat. Ibu Mirna di depan berbicara dengan suara tegas namun tenang melalui handsfree-nya, mengkonfirmasi dengan petugas pengadilan dan kontaknya di kepolisian. Langit di luar masih sama kelabunya, mencerminkan kekacauan di dalam hatiku yang kini sudah berubah menjadi tekad baja. Laporan sudah kami buat via online dan teman saya di Polda sudah siap menerima kita setelah ini, kata Ibu Mirna, menoleh sebentar. Tapi sidang penundaan hari ini harus kita hadiri dulu secara formal. Bima dan pengacaranya pasti sudah ada di sana. Nona tidak takut, bisik Mbah Sari padaku. Aku menggenggam tangannya. Aku lebih takut 3 tahun lalu, Mbah. Saat aku tidak tahu musuh sebenarnya siapa. Pengadilan terasa seperti set film drama. Ruang sidang yang dingin, kursi-kursi kayu, dan aroma formalitas yang kaku. Saat Mbah Sari mendorong kursi rodaku masuk, semua mata tertuju padaku. Ada tatapan kasihan, penasaran, dan beberapa yang sinis. Di sisi lain meja, Bima sudah duduk dengan rapi di samping Pak Hendro. Dia memakai jas abu-abu yang membuatnya terlihat seperti eksekutif sukses yang malang. Saat melihatku, matanya menyiratkan sedikit kejutan. Mungkin karena ekspresiku yang tenang, bukan wajah putus asa yang dia harapkan, lalu berubah menjadi dingin. Dia mengangguk singkat, formal. Pak Hendro bahkan tersenyum tipis, senyum seorang pemenang yang yakin. Hakim, seorang wanita separuh baya dengan kacamata dan wajah berwibawa, membuka sidang. Perkara nomor 347 PDTG 2023, perceraian antara Bima Ardianto dan Dinda Kirana. Para pihak sudah hadir. Kami semua membenarkan. Baik, sidang dibuka. Pemohon, silakan sampaikan permohonan. Pak Hendro berdiri, membusungkan dada sedikit. Terima kasih, Yang Mulia. Klien saya, Bima Ardianto, mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya, Dinda Kirana, atas dasar ketidakcocokan dan penderitaan batin yang berkepanjangan. Klien saya telah dengan setia merawat istri yang mengalami kecelakaan dan lumpuh total selama 3 tahun. Namun, beban secara fisik, mental, dan finansial telah melampaui batas kemampuan manusiawi klien saya. Dia terus melanjutkan dengan retorika yang memilukan, menggambarkan Bima sebagai martir yang terpaksa mengambil keputusan sulit. Klien saya hanya menginginkan kebebasan untuk bisa hidup kembali. Dan secara finansial, demi keadilan, kami mengajukan pembagian harta gonogini dengan proporsi 60% untuk klien saya, mengingat dialah yang hampir sepenuhnya menanggung beban ekonomi dan perawatan istri selama ini, serta yang aktif mengelola semua aset. Angka 60% itu membuat napasku tersedak. Begitulah rencananya. Menggerogoti lebih dari separuh. Selain itu, lanjut Pak Hendro,
Kami juga mohon agar pengadilan menunjuk klien saya sebagai wali atau penerima kuasa untuk mengelola bagian harta istri, mengingat kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan untuk membuat keputusan finansial yang rasional. Aku tidak rasional. Amarah berdegup di pelipisku. Setelah Pak Hendro selesai, hakim memandangku. Termohon, Ibu Dinda. Apa tanggapan dan jawaban Ibu atas gugatan ini? Ibu Mirna berdiri dengan tenang. Yang mulia, klien saya menolak seluruh gugatan pemohon. Lebih dari itu, kami bermohon sidang hari ini ditunda, karena ada perkembangan baru yang sangat mendasar dan berhubungan dengan penyalahgunaan proses peradilan serta tindak pidana serius yang melatar belakangi gugatan ini. Suasana ruangan langsung berubah. Bima duduk lebih tegak, wajahnya berkerut. Pak Hendro mengernyit. Keberatan, Yang Mulia. Ini jelas taktik mengulur-ulur waktu dari termohon. Hakim mengetuk palu kecil. Tenang, Ibu pengacara, bisa dijelaskan perkembangan baru seperti apa? Ibu Mirna mengambil remote kecil dan menghadap ke layar yang ada di sisi ruangan. Izinkan kami memperlihatkan satu bukti visual terlebih dahulu, Yang Mulia. Ini rekaman dari CCTV rumah klien saya pada pagi hari tanggal 15 November 3 tahun lalu, hari di mana klien saya mengalami kecelakaan yang melumpuhkannya. Layar hidup. Gambar garasi yang kuasli muncul. Semua mata tertuju ke sana. Saat sosok Bima dengan piyama muncul dan mulai mengutak-atik mobil, desis kecil menyebar di ruangan. Ekspresi Bima di rekaman itu, tegang, fokus, lalu lega, berbicara lebih keras dari kata-kata apapun. Sebelum rekaman selesai, Bima sudah meledak. Dia berdiri, wajahnya merah padam, menunjuk ke layar. Palsu. Itu rekayasa. Dia sakit jiwa dan penuh dendam. Itu video editan. Suaranya pecah, penuh kepanikan yang nyata. Hakim mengetuk palu berkali-kali. Silakan duduk, Tuan Bima. Ibu pengacara, lanjutkan. Yang Mulia, Ibu Mirna bersuara lantang, menenggelamkan rengekan Bima. Ini bukan editan. Ini rekaman asli dari server cloud. Kami sudah siap membawa ahli digital forensik. Rekaman ini menunjukkan bahwa kecelakaan yang menyebabkan klien saya lumpuh bukanlah takdir atau kesalahan mekanis, melainkan percobaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suaminya sendiri, Tuan Bima Ardianto. Gasps terdengar di ruangan. Beberapa orang yang tadinya memandangku dengan kasihan, kini memandang Bima dengan kengerian. Tidak. Dia berbohong, teriak Bima lagi, tapi kali ini suaranya sudah seperti orang terkepung. Pak Hendro berusaha menenangkannya, wajahnya sendiri sudah pucat. Dia tak menyangka ada bukti seperti ini. Ibu Mirna tidak berhenti. Dan bukan hanya itu, Yang Mulia. Kami juga memiliki rekaman percakapan Tuan Bima setelah tindakannya di garasi, di mana dia menyatakan bahwa lumpuh juga untung, dan membicarakan penguasaan aset dengan seorang perempuan bernama Rina. Serta rekaman konsultasinya dengan pengacaranya sendiri, tatapan Ibu Mirna beralih ke Pak Hendro yang kini berkeringat dingin, untuk mengupayakan pengampuan terhadap klien saya dengan menggunakan laporan psikiater palsu. Ini adalah konspirasi untuk menguasai harta warisan klien saya dengan cara-cara pidana. Kekacauan nyaris terjadi. Bima seperti ingin menerjang, tapi dicegah oleh Pak Hendro yang juga terlihat limbung. Hakim berteriak meminta ketenangan. Berdasarkan bukti-bukti baru yang sangat serius ini, Ibu Mirna menyimpulkan, suaranya mengkristal di tengah kekacauan. Klien saya menarik jawabannya dan mengubah posisi. Kami tidak lagi berhadapan dengan perkara perceraian biasa, melainkan melaporkan Tuan Bima Ardianto, saudara Rina, dan mungkin juga pihak lain yang terlibat, atas dugaan percobaan pembunuhan, penggelapan, pemalsuan dokumen, dan konspirasi kejahatan. Kami mohon sidang perceraian ini ditunda sine hingga proses pidana selesai. Dan kami akan segera menyampaikan bukti-bukti ini ke kepolisian, yang sudah menunggu kami di Polda. Hakim, dengan wajah sangat serius, memandang Bima yang kini duduk terpaku, napasnya ngos-ngosan, wajahnya tak lagi tampan tapi seperti orang yang tersedak racun. Pak Hendro tak berkutik, sibuk mengumpulkan kertas-kertasnya. Baik, mengingat beratnya tuduhan dan bukti awal yang diajukan, sidang perceraian ini saya tunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Persoalan ini tampaknya memang harus diselesaikan di ranah pidana terlebih dahulu. Sidang ditutup.
Tok, palu diketuk. Itu adalah suara yang paling membebaskan dalam hidupku selama 3 tahun terakhir. Bima berdiri terhuyung. Matanya yang penuh kebencian dan ketakutan menatapku. Dia berusaha mendekat, tapi Mbah Sari dengan sigap menghalangi. Dinda, ini kesalahpahaman. Gumamnya, suaranya parau. Aku menatapnya, untuk pertama kalinya dengan tatapan yang sejajar, bahkan dari posisi duduk. Tatapanku dingin, jernih, dan penuh dengan ketidakkenalan. Tidak ada kesalahpahaman, Mas Bima, ucapku pelan, tapi terdengar jelas di ruangan yang mendadak hening. Hanya ada kebenaran yang akhirnya muncul. Selamat berurusan dengan polisi. Aku memberi isyarat pada Mbah Sari. Kursi rodaku berbalik, meninggalkannya di sana, terpana, dikelilingi tatapan hinaan dan kengerian semua orang yang hadir. Langkah keluar dari ruang sidang terasa seperti berjalan di atas awan. Beban 3 tahun yang kupikul perlahan tapi pasti, mulai bergeser. Perang belum selesai. Malah baru saja memasuki babak yang lebih sengit. Tapi untuk pertama kalinya, aku bukan lagi korban yang pasrah di kursi roda. Aku adalah Dinda Kirana yang bangkit, dengan kebenaran di tanganku, dan hukum di belakangku. Perjalanan ke Polda menanti, dan di sana, badai sesungguhnya bagi Bima dan kroni-kroninya baru akan dimulai. Keributan di pengadilan itu menyebar seperti api di musim kemarau. Dalam hitungan jam, kabar bahwa Bima Ardianto, pengusaha muda yang selama ini terlihat sebagai suami setia, ternyata adalah dalang di balik kecelakaan istrinya sendiri, sudah menjadi trending topik di media sosial lokal dan bahan perbincangan panas di kalangan bisnis Jakarta. Namun, karma tidak menunggu proses hukum yang bertele-tele. Ia datang dengan cepat, dan pertama-tama menghantam ranah yang paling Bima banggakan, bisnisnya. PT Mitra Karsa, perusahaan distributor peninggalan orang tuaku yang dia kelola, atau lebih tepatnya, dia kendalikan, seketika goncang. Bukan karena aku yang menarik kuasa, tapi karena reaksi pasar dan mitra yang lebih cepat dari kilat. Esok harinya setelah sidang, aku menerima telepon dari Ibu Mirna. Suaranya terdengar sedikit lega di balik kelelahannya setelah seharian di Polda. Bu Dinda, ada perkembangan. Rina, sekretarisnya Bima, sudah dijemput polisi untuk dimintai keterangan. Tapi yang menarik, dia langsung mengajukan kerjasama menjadi justice kolaborator. Dia bersedia memberikan keterangan lengkap tentang konspirasi Bima dan tentang siapa sebenarnya dia. Apa maksudnya? Tanyaku, sambil mencerna kata justice kolaborator, sekutu penegak keadilan. Rina bukan sekadar kekasih gelap atau sekretaris, Bu. Dia adalah tanaman dari PT Semesta Gemilang, pesaing terberat PT Mitra Karsa. Dia disusupkan ke perusahaan ibu atas perintah direktur utamanya, Pak Anton, untuk mendapatkan informasi rahasia dan, dalam jangka panjang, mengacaukan atau bahkan mengambil alih perusahaan itu. Dunia memang penuh dengan lapisan kejahatan yang lebih dalam dari yang kuduga. Jadi, Bima tidak hanya dikhianati oleh nafsunya sendiri, tapi juga dimanfaatkan oleh pesaing bisnis. Dia bilang, rencana awalnya hanya penggelapan informasi dan pengalihan klien. Tapi setelah Bima bercerita tentang rencananya untuk menyingkirkan ibu, mereka melihat peluang lebih besar. Mereka akan membantu Bima menguasai aset ibu, dan sebagai imbalan, Bima akan menyerahkan kontrak-kontrak utama dan rahasia formulasi produk distributor ke PT Semesta Gemilang. Jadi, Bima bukan hanya ingin membunuhku dan merampas hartaku. Dia juga bersedia menjual warisan dan jerih payah orang tuaku, serta masa depan perusahaan itu, kepada musuh, hanya untuk kepentingan pribadinya bersama wanita itu. Dan sekarang, tanyaku, mencoba menahan rasa mual. Sekarang Rina berbalik arah. Dia tahu Bima sudah jatuh. Untuk menyelamatkan diri sendiri, dia memberikan semua bukti transaksi gelap, email rahasia, dan rekaman percakapannya dengan Bima dan dengan atasannya di PT Semesta Gemilang. Dia juga mengaku telah memberitahu atasannya tentang kegagalan sidang kemarin. Lalu, pagi ini, seperti yang sudah diduga, PT Semesta Gemilang secara resmi membatalkan semua nota kesepahaman dan kontrak kerjasama yang sedang mereka negosiasikan dengan PT Mitra Karsa. Mereka juga menarik semua pinjaman tunai darurat yang mereka berikan kepada Bima untuk menutupi lubang-lubang keuangannya selama ini.
Aku bisa membayangkan kekacauan di kantor. Tanpa dukungan dari PT Semesta Gemilang, yang selama ini diam-diam menjadi penyokong sekaligus parasit, arus kas PT Mitra Karsa pasti langsung kolaps. Teleponku yang lain berdering. Sebuah nomor tak dikenal. Aku menjawab dengan hati-hati. Ibu Dinda? Ini Pak Yusuf, manajer keuangan PT Mitra Karsa. Mohon maaf mengganggu. Suaranya terdengar panik. Ada masalah besar, Bu. Beberapa vendor utama menagih pembayaran mereka yang sudah ditunggak. Bank juga menolak perpanjangan kredit karena berita buruk tentang Pak Bima. Beberapa karyawan mulai resah. Kami butuh arahan, Bu. Atau setidaknya, legitimasi dari Ibu sebagai pemilik sah. Sebagai pemilik sah. Selama ini, Bima yang berkuasa penuh dengan surat kuasa yang aku berikan di masa awal kelumpuhanku, ketika kepercayaanku masih utuh. Sekarang, kenyataan memaksa mereka kembali padaku. Pak Yusuf, saya paham situasinya. Saya sendiri sedang dalam proses hukum yang rumit. Tapi tolong sampaikan pada semua karyawan bahwa gaji mereka akan aman. Saya akan kirimkan surat penarikan kuasa untuk Bima Ardianto hari ini juga, dan menunjuk Anda sebagai penanggung jawab sementara operasional. Untuk masalah keuangan, bertahanlah. Catat semua kewajiban. Saya akan cari solusi. Terima kasih, Bu Dinda. Terima kasih. Suaranya terdengar seperti orang tenggelam yang mendapat pelampung. Karma terus berjalan. Di sore hari, Mbah Sari memberitahuku bahwa beberapa tetangga kompleks melihat Bima pulang dengan wajah hancur dan mobilnya diseret oleh leasing karena cicilan yang macet. Kabarnya, beberapa properti pribadi yang dia beli atas namanya sendiri, sebuah apartemen di kawasan elit dan sebuah villa di puncak, juga disita bank karena gagal bayar. Ternyata, selama ini dia hidup dan berfoya-foya dengan uang perusahaan dan pinjaman-pinjaman berbahaya, berharap bisa melunasi semuanya setelah berhasil menguasai hartaku sepenuhnya. Sementara itu, di media sosial, namanya menjadi bahan olok-olok dan kemarahan publik. Foto-fotonya yang dulu gaya di acara amal sekarang dibombardir dengan komentar-komentar pedas. Monster berjas, suami terkutuk, pembunuh. Klien-klien yang selama ini bekerja sama dengannya mulai mengirimkan email pemutusan kontrak, tak ingin reputasi mereka tercoreng oleh asosiasi dengan seorang terdakwa percobaan pembunuhan. Bima terjepit dari segala sisi, hukum, bisnis, finansial, dan sosial. Dan semua itu terjadi dalam hitungan hari, bahkan sebelum tuntutan pidana resmi diajukan ke pengadilan. Aku duduk di teras belakang rumah, menghirup udara sore. Ada rasa pahit, tetapi juga ada kepuasan yang sunyi. Ini bukan lagi tentang dendam pribadi. Ini tentang melihat bagaimana kejahatan yang dia rencanakan dengan licik dan sabar selama bertahun-tahun, akhirnya berbalik menghancurkannya sendiri dengan cepat dan tak terhindarkan. Dia yang ingin menguasai segalanya, sekarang kehilangan segalanya. Perusahaan yang dia kendalikan runtuh. Harta yang dia kumpulkan dengan cara licik disita. Nama baik yang dia bangun hancur berantakan. Dan cinta, atau lebih tepatnya, nafsu dan keserakahan yang dia kira sebagai cinta, dari Rina, ternyata adalah pengkhianatan yang berlapis. Proses hukum masih panjang. Tapi karma, rupanya, tidak selalu sabar menunggu keputusan hakim. Ia datang seperti angin puting beliung, menyapu bersih segala bangunan sandungan yang dibangun di atas fondasi kebohongan dan kejahatan. Dan aku, dari kursi rodaku ini, menyaksikan badai itu datang, bukan untuk menghancurkanku, tetapi untuk membersihkan langit hidupku dari awan-awan gelap yang selama ini menutupinya. Babak pertama dari kejatuhannya telah dimulai, dan itu hanya permulaan. Beberapa hari setelah badai di pengadilan dan runtuhnya bisnis Bima, suasana rumah masih tegang namun telah bergeser. Sekarang, ada aura penantian dan sedikit harapan. Polisi telah melakukan penyitaan terhadap beberapa dokumen di kantor Bima dan laptop pribadinya. Ibu Mirna melaporkan bahwa kasusnya semakin kuat, terutama dengan keterangan dari Rina yang bersedia menjadi saksi mahkota. Suatu sore, saat aku sedang mencoba melakukan latihan ringan untuk menguatkan lengan dengan bantuan Mbah Sari, bel pagar rumah berbunyi. Jarang sekali ada tamu sejak skandal itu pecah. Mbah Sari melongok dari jendela. Ada tamu, Nona. Seorang bapak-bapak tua. Dia bilang, namanya Karno.
Karno, nama itu membangkitkan ingatan yang samar. Lalu, aku teringat. Pak Karno, sopir ayah dulu. Tolong bukakan, Embah. Embah Sari segera bergegas. Tak lama, dia kembali mendorong kursi rodaku ke ruang tamu. Di sana, berdiri seorang lelaki tua yang lebih tua dan lebih lesu dari penampilan sekilasnya di kamarku dulu. Pak Karno. Dia tampak 10 tahun lebih tua dari usia sebenarnya, dengan kerutan yang dalam di dahinya dan mata yang masih tajam meski lelah. Dia memegangi topi anyamannya dengan kedua tangan, berdiri kaku. Nona Dinda, ucapnya, suaranya serak dan penuh penghormatan. Dia sedikit membungkuk. Pak Karno, silakan duduk, sambutku, merasakan gelombang emosi yang tak terduga. Dia adalah bagian dari masa kecilku, dari kenangan tentang ayah yang selalu diantarnya dengan setia. Terima kasih untuk waktu itu, untuk peringatanmu. Dia duduk di tepi sofa, tak nyaman. Saya minta maaf baru berani datang sekarang, Nona. Setelah berita di mana-mana, saya tahu sekarang Nona sudah lebih kuat. Tanpa Bapak, aku mungkin tidak akan pernah tahu, kataku jujur. Tapi bagaimana Bapak bisa tahu tentang CCTV itu? Pak Karno menarik napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian untuk membuka luka lama. Ceritanya panjang, Nona. Saya jadi sopir almarhum ayah Nona selama 20 tahun. Saya tahu segalanya tentang mobil keluarga. Suara mesin, kondisi rem, semuanya. Matanya berkaca-kaca. Pagi itu, pagi kecelakaan Nona, saya sebenarnya sedang membersihkan taman samping. Dari balik jendela dapur, saya lihat Tuan Bima masuk ke garasi dengan membawa tas alat. Waktu itu aneh, karena biasanya dia tidak pernah urus mobil sendiri. Ada perasaan tidak enak. Dia berhenti, menelan ludah. Saya lihat dia mengutak-atik sekitar roda depan kanan mobil Nona. Saya tidak lihat jelas, tapi gerakannya terburu-buru, sembunyi-sembunyi. Saya jadi ingat, beberapa hari sebelumnya, saya dengar dia bertengkar dengan Nona Rina, yang waktu itu saya kira cuma sekretaris, di telepon. Kata-kata yang terangkap, harus ada kecelakaan yang meyakinkan. Telingaku berdenging. Jadi, Pak Karno bukan hanya melihat, dia juga mendengar. Setelah kejadian, saya coba mendekati Tuan Bima. Saya bilang, kalau ada masalah dengan mobil, lebih baik saya yang cek, Tuan. Dia marah besar. Bilang saya menuduh. Seminggu kemudian, saya dipecat. Dengan alasan pengurangan karyawan, tapi pesangonnya tidak sesuai aturan. Oh, Pak Karno, desisku, merasa bersalah. Orang setianya malah jadi korban. Tidak apa, Nona. Rejeki saya mungkin di tempat lain. Tapi yang buat saya tidak tenang, lanjutnya, suaranya bergetar, adalah setelah saya dipecat, saya masih sering jaga-jaga di sekitar kompleks. Saya lihat Tuan Bima dan Nona Rina sering datang bersama, seperti suami istri. Lalu, saya punya keponakan yang kerja di notaris. Secara tidak sengaja, saya dengar dari keponakan saya itu bahwa Tuan Bima sedang mengurus banyak surat peralihan tanah dan surat kuasa menjual saham. Dia membuka tas kain lusuh yang dibawanya, mengeluarkan sebuah map plastik yang sudah kusut. Tangannya gemetar saat menyerahkannya padaku. Ini yang saya kumpulkan dulu. Dulu waktu masih kerja, kadang saya lihat dokumen penting tergeletak di mobil setelah antar jemput Tuan Bima ke notaris atau kantor pengacara. Saya takut. Saya fotokopi diam-diam. Saya tidak tahu mau kasih ke siapa. Waktu Nona masih di rumah sakit dan sangat lemah, saya rasa percuma. Tapi saya simpan. Dengan hati berdebar, aku membuka map itu. Mbah Sari membantu membalikkan halamannya. Isinya membuat nafasku tercekat. Satu draft surat kuasa mutlak atas nama Dinda Kirana, memberikan hak penuh kepada Bima Ardianto untuk menjual, mengalihkan, atau mengagunkan semua aset bergerak dan tidak bergerak. Ditandatangani olehku, ada tanda tangan yang mirip, tapi kurasa itu palsu. Tanggalnya hanya 2 bulan setelah kecelakaan, saat aku masih terbaring di ICU. 2 surat pernyataan psikologis dari seorang dokter SPKJ, ahli kejiwaan, yang menyatakan bahwa Dinda Kirana mengalami gangguan stres pasca trauma berat dan tidak cakap hukum untuk membuat keputusan finansial.
Surat ini menjadi dasar upaya pengampuan yang pernah disebutkan Pak Hendro. 3. Beberapa draft perjanjian jual beli saham PT Mitra Karsa kepada pihak ketiga dengan harga yang sangat di bawah nilai pasar. Salah satu calon pembelinya adalah PT Semesta Gemilang, perusahaan milik Pak Anton yang juga mempekerjakan Rina sebagai mata-mata. 4. Laporan mutasi rekening bank perusahaan ke beberapa rekening pribadi milik Bima dan satu rekening atas nama Rina Wijaya, dengan nominal yang sangat besar, dikategorikan sebagai biaya konsultan dan fee proyek. Ini bukan sekadar bukti perselingkuhan atau niat jahat. Ini adalah peta kejahatan finansial yang terstruktur rapi. Saya simpan ini bertahun-tahun, Nona. Saya tidak berani keluar. Istri saya sakit-sakitan. Anak saya masih kuliah. Tapi setelah lihat berita sidang kemarin, lihat Nona sudah berani melawan. Saya tidak tahan lagi. Saya harus berikan ini, ujar Pak Karno. Air mata akhirnya menetes di pipinya yang cekung. Saya merasa bersalah pada almarhum Tuan dan Nyonya, orang tua Nona. Mereka baik sekali pada saya. Saya tidak lindungi anak mereka. Rasa haru yang dalam menyergapku. Di tengah semua pengkhianatan, ternyata ada kesetiaan yang tak kenal waktu, tersembunyi dalam diam. Pak Karno, Bapak tidak bersalah. Justru Bapak telah menyelamatkan saya. Bukti-bukti ini, aku menepuk map plastik itu. Ini sangat berharga. Ini akan memperkuat kasus saya sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih dari hati yang paling dalam. Jangan bilang terima kasih, Nona. Ini kewajiban saya. Dia mengusap air matanya. Kalau bisa, kalau nanti Nona sudah berhasil, dan butuh sopir lagi, saya masih kuat, Nona. Senyum pertama dalam beberapa hari itu akhirnya merekah di wajahku. Tentu, Pak Karno. Saya akan sangat butuh sopir yang bisa saya percaya. Setelah Pak Karno pergi, dengan sedikit bantuan finansial yang kupaksakan untuk diterimanya, aku dan Mbah Sari duduk memandangi map berharga itu. Ini adalah potongan terakhir yang membentuk gambar sempurna dari konspirasi jahat Bima, Rina, Pak Hendro, dan bahkan psikiater yang tidak bermoral itu. Dengan ini, mereka tidak akan bisa berkutik lagi. Nona, bisik Mbah Sari. Ibu Mirna, ketika ku teleponi dan mengirimkan scan dokumen-dokumen itu, hampir tidak percaya. Ini luar biasa, Bu Dinda. Ini adalah smoking gun untuk kasus penggelapan dan pemalsuan. Pak Karno adalah saksi kunci yang hidup. Sekarang kita bisa menyerang dari semua sisi. Percobaan pembunuhan dari rekaman CCTV, konspirasi dari keterangan Rina, dan penggelapan aset dari dokumen yang diselamatkan Pak Karno ini. Pengakuan pahit dari sekutu lama itu mengubah segalanya. Itu bukan hanya memberikan bukti tambahan. Itu mengembalikan sedikit rasa percayaku pada manusia. Bahwa di dunia yang dipenuhi pengkhianatan seperti Bima, masih ada orang seperti Pak Karno, yang diam-diam menyimpan kebenaran meski harus menanggung risiko. Karma untuk Bima semakin lengkap. Tidak hanya dunia luarnya yang runtuh, tetapi kini, kejahatan yang dia kubur dalam-dalam di masa lalu, dikorek kembali oleh orang yang paling tidak diduganya. Sopir tua yang setia, yang dia anggap remeh dan buang begitu saja. Kejatuhan seorang pengkhianat seringkali dimulai dari orang yang paling dia anggap tak berarti. Dan untuk Bima, orang itu adalah Pak Karno. Tekanan itu datang bagai gelombang pasang, menghantam Bima dari segala penjuru tanpa ampun. 2 minggu setelah sidang yang mengubah segalanya, hidupnya telah berubah menjadi neraka di bumi. Dan aku, melalui laporan Ibu Mirna dan kabar dari Mbah Sari yang masih mendapat informasi dari jaringan mantan staf rumah tangga, menyaksikan kejatuhannya potongan demi potongan. Pertama, dari segi hukum. Bima kini berstatus tersangka. Dia wajib lapor setiap pekan, paspornya disita, dan dia dilarang meninggalkan kota. Setiap panggilan penyidikan di Polda adalah siksaan mental. Ibu Mirna, yang secara agresif mendampingi proses hukum dari sisiku, melaporkan bahwa Bima seringkali tampak tidak karuan. Jasnya yang dulu selalu necis kini kusut, matanya berkantung hitam, dan aura percaya dirinya yang dulu melimpah telah menguap. Upayanya untuk membantah bukti CCTV gagal total setelah ahli forensik digital yang ditunjuk pengadilan menyatakan rekaman itu autentik, tanpa editan. Keterangan Rina sebagai justice kolaborator semakin menjeratnya. Dia tidak hanya mengaku mengetahui rencana Bima,
tetapi juga menyediakan rekaman percakapan mereka yang tersimpan di cloud pribadinya. Sebuah tindakan protektif yang ternyata dilakukannya sejak awal, mungkin karena tidak sepenuhnya percaya pada Bima. Di rekaman itu, Bima terdengar jelas berkata, "Dengan Dinda Lump, semua keputusan ada di tanganku. Warisan orang tuanya akan jadi milik kita." Kedua, dari segi finansial, dia benar-benar bangkrut. Apartemen megahnya di Sudirman telah disita bank. Villa di puncak yang pernah dia tunjukkan padaku dengan bangga, "Ini investasi untuk masa tua kita, Din," ternyata dibeli dengan uang muka dari dana perusahaan dan cicilannya tak pernah lunas. Mobil-mobil mewahnya sudah disita leasing. Bahkan, aku mendengar dia terpaksa menjual jam tangan koleksinya di pasar sekunder dengan harga murah untuk biaya hidup sehari-hari dan membayar pengacara barunya, karena Pak Hendro, yang juga sedang diselidiki atas dugaan konspirasi, sudah menolak membelanya. Ketiga, dan yang paling menghancurkan untuk seorang yang pernah sangat gengsi seperti Bima, isolasi sosial. Teman-teman bisnisnya yang dulu mengelilinginya seperti lalat, kini menghilang. Bahkan, ada yang secara terbuka menyatakan memutuskan hubungan di media sosial untuk menjaga reputasi. Keluarganya sendiri, yang dulu mendukungnya menceraikanku karena menganggapku beban, kini malu besar. Adik perempuannya, yang paling dekat dengannya, dikabarkan marah besar karena ternyata Bima juga meminjam uang dalam jumlah besar dari orang tua mereka dengan alasan investasi. Uang yang kemudian lenyap ditelan kerugian perusahaan dan gaya hidupnya dengan Rina. Mereka menutup pintu rumah untuknya. Terjepit, putus asa, dan mungkin menyadari bahwa dinding penjara semakin nyata, Bima melakukan hal yang tidak kukira akan dilakukannya. Dia mencoba merangkulku kembali. Itu terjadi pada suatu sore mendung. Aku sedang melakukan terapi fisik didampingi fisioterapis baru di ruang khusus yang kusulap di rumah. Mbah Sari datang dengan wajah muram membawa telepon nirkabel. "Nona, telepon. Dia bilang mau minta maaf." Aku tahu siapa dia, itu. Aku menganggak pada fisioterapis untuk berhenti sejenak. Dengan tangan sedikit gemetar, aku menerima telepon. "Halo, Dinda." Suaranya serak, penuh dengan kepenatan yang terdengar nyata. "Ini, Bima." "Apa yang kamu mau, Bima?" kataku, dingin. "Tidak ada, Mas, tidak ada sapaan. Aku ingin ketemu. Aku ingin bicara. Aku ingin minta maaf." Kalimat itu keluar tergesa-gesa, seperti yang telah dilatih. "Semua ini kesalahan besar. Aku sakit jiwa saat itu, Din. Stres karena bisnis, karena tekanan. Aku tidak tahu apa yang aku pikirkan. Aku butuh bantuan, tapi malah menyakiti orang yang paling aku cintai." Klise. Sangat klise. Aku hampir bisa mendengar naskah yang disusun oleh pengacara barunya yang putus asa. "Aku mendengar kamu, Bima. Apakah ada hal lain?" Dia terdiam, mungkin terkejut dengan ketidakkacuhanku. "Dinda, tolong. Kasihanilah aku. Aku sudah kehilangan segalanya. Jika kamu menarik laporan, jika kamu mau memaafkanku di pengadilan, kita bisa mulai lagi. Aku akan rawat kamu. Aku akan jujur. Aku janji." Tawarannya membuatku mual. "Kamu tidak kehilangan segalanya karena aku, Bima. Kamu kehilangan segalanya karena perbuatanmu sendiri. Dan kamu ingin mulai lagi? Setelah mencoba membunuhku? Setelah merampokku? Setelah menghancurkan kepercayaanku? Aku sakit, Dinda. Aku butuh pertolongan, bukan penjara." Teriaknya di seberang sana. Suaranya naik, menunjukkan kepanikan yang sebenarnya. "Kalau aku masuk penjara, siapa yang akan urus perusahaan? Siapa yang akan jaga nama baik keluargamu?" Ancaman yang terselubung. Aku menarik napas dalam-dalam. Perusahaan akan kujalankan sendiri, atau kuserahkan pada orang yang kompeten dan jujur. Nama baik keluargaku sudah kamu hancurkan saat kamu mengutak-atik mobilku, Bima. Bukan saat kamu diadili. Jadi kamu tega melihatku di penjara. Pekiknya, sekarang benar-benar histeris. Kamu dulu mencintaiku. Bagaimana bisa kamu begitu dingin? Cinta itu kamu bunuh di garasi 3 tahun lalu, Bima. Jawabku, suaraku tenang namun memotong seperti silet.
Yang kamu ajak bicara sekarang bukan lagi istri yang mencintaimu. Dia adalah korban yang menuntut keadilan. Dan keadilan akan berjalan. Ada isakan di ujung telepon. Tolong, jangan lakukan ini. Selamat tinggal, Bima. Dan jangan telepon aku lagi. Semua komunikasi silakan melalui pengacara. Aku menutup telepon, menyerahkannya pada Mbah Sari yang memandangku dengan campuran kagum dan prihatin. Tanganku gemetar, tetapi hatiku kokoh. Dia mengira dengan menunjukkan sisi lemahnya, dengan memohon, dengan mengingatkan pada cinta lama, aku akan luluh. Yang tidak dia pahami adalah, cinta itu telah mati dan dikubur dalam-dalam, digantikan oleh keinginan untuk bertahan dan membela diri yang jauh lebih kuat. Upaya terakhirnya untuk memanipulasiku justru semakin mengokohkan tekadku. Aku melihat dengan jelas betapa dia tidak benar-benar menyesal. Dia hanya menyesal tertangkap. Dia hanya takut pada konsekuensi. Dan karma terus berjalan. Keesokan harinya, berita di media online melaporkan bahwa Bima ditangkap di sebuah hotel melati di pinggiran kota. Saat mencoba mengakses rekening bank offshore yang tersembunyi, informasi yang mungkin diberikan Rina kepada polisi. Dia ditangkap dengan tuduhan tambahan, upaya melarikan diri dan menghilangkan aset. Gambar yang beredar menunjukkan dirinya dicokok polisi. Rambut acak-acakan, wajah penuh kepanikan yang nyaris tidak bisa dikenali sebagai wajah pria tampan dan percaya diri yang dulu ku kenal. Bima yang terjepit telah kehilangan segalanya. Kekayaan, reputasi, kebebasan, dan bahkan harapan terakhir untuk memanipulasi jalan keluar. Dia sekarang hanya menunggu hari di mana jeruji besi akan menjadi dunia barunya. Dan aku, dari kursi rodaku, mempersiapkan diri untuk babak selanjutnya. Bukan lagi sebagai korban, tetapi sebagai saksi utama yang akan memastikan keadilan benar-benar ditegakkan untuk semua yang telah dia lakukan. Ketika Bima tenggelam dalam keputusasaan dan proses hukum, hidupku justru mulai merangkak ke arah yang sama sekali baru. Itu bukan proses yang instan atau dramatis, melainkan seperti tunas yang perlahan menerobos tanah gersang setelah hujan pertama. Dan hujannya adalah kebebasan dari kebohongan serta kekuatan dari kebenaran yang akhirnya terungkap. Semua bermula dari kenyataan pahit bahwa aku tidak bisa lagi bergantung pada siapapun. Mbah Sari adalah penolong yang setia, tapi aku harus menjadi nahkodai untuk kapalku sendiri. Minggu-minggu setelah Bima ditahan adalah minggu-minggu yang penuh dengan aktivitas baru, yang ku awali dari kamarku dan laptop yang kini menjadi jendela duniaku. Pertama-tama, aku memanggil Pak Yusuf, manajer keuangan PT Mitra Karsa yang dulu menghubungiku dalam kepanikan. Aku minta dia dan kepala departemen lain untuk datang ke rumah, melakukan pertemuan virtual jika perlu. Aku belajar lagi, dengan susah payah, membaca laporan keuangan, mempelajari kontrak-kontrak yang selama ini hanya berupa tanda tangan tanpa pemahaman dari kuasa yang kusalahgunakan. Aku temukan banyak ketidakberesan, pengeluaran fiktif, tagihan ganda, dan bahkan gaji untuk konsultan, yang ternyata adalah Rina dengan nominal yang menggelikan. Dengan bantuan Ibu Mirna, aku secara resmi mencabut semua surat kuasa yang pernah kuberikan pada Bima dan menunjuk Dewan Direksi sementara yang terdiri dari Pak Yusuf dan 2 staf senior yang terbukti loyal pada perusahaan, bukan pada Bima. Aku juga mempekerjakan seorang konsultan bisnis independen untuk membantu melakukan audit dan restrukturisasi. Langkah pertama adalah menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan dengan menjual aset non-inti dan menegosiasikan ulang utang dengan kreditor. Itu melelahkan secara mental, tetapi setiap keputusan kecil yang berhasil kambil memberiku rasa kontrol yang telah hilang selama 3 tahun. Di tengah semua itu, tubuhku yang lumpuh tetaplah sebuah penjara. Namun, pikiranku tidak. Aku mulai menulis. Awalnya hanya sebagai pelampiasan di blog pribadi yang tersembunyi. Aku menulis tentang rasanya bangun dan menyadari separuh tubuhmu tidak lagi menuruti perintah. Aku menulis tentang betapa menusuknya tatapan kasihan orang, dan lebih menusuk lagi tatapan yang menganggapmu tidak ada. Aku juga menulis, dengan hati-hati dan tanpa menyebut nama, tentang pengkhianatan dari orang yang paling dipercaya. Tanpa kuduga, tulisan-tulisanku mulai dibaca. Seorang teman lama yang menemukan blogku membagikannya di grup alumni. Seorang aktivis disabilitas mengirimi pesan, mengajakku bergabung dengan forum daring mereka. Dari situlah, ide itu muncul. Aku membuat sebuah akun media sosial dan platform blog baru,
dengan nama Dinda Escher Diaries. Aku bercerita tentang perjuangan sehari-hari sebagai penyandang disabilitas, tentang aksesibilitas, atau ketiadaannya, di tempat umum, tentang terapi fisik yang melelahkan namun penuh harap. Dan perlahan, aku mulai menyisipkan pesan tentang kekuatan diri, tentang pentingnya mandiri secara finansial dan emosional, tentang mengenali tanda-tanda manipulasi dalam hubungan. Responsnya luar biasa. Banyak perempuan, baik yang disabilitas maupun tidak, yang mengirimkan pesan. Mereka berterima kasih karena telah memberanikan mereka untuk bersuara. Beberapa bercerita tentang hubungan yang abusive, tentang merasa terjebak. Aku merasa memiliki komunitas baru, sebuah tujuan baru, menggunakan suaraku untuk menyemangati orang lain. Dana dari penjualan perhiasan pribadi, yang dulu kupendam untuk keadaan darurat, kugunakan tidak hanya untuk biaya hukum, tetapi juga untuk mendirikan komunitas daring yang lebih terstruktur, Ruang Bangkit. Di sana, kami berbagi sumber daya, mengadakan webinar dengan psikolog dan konselor hukum pro bono, dan saling menyemangati. Aku belajar memanfaatkan teknologi untuk melakukan hal-hal yang tak bisa dilakukan fisikku, mengedit video, mengelola grup, bahkan memimpin diskusi daring. Suatu hari, sebuah email masuk dari sebuah firma hukum ternama yang memiliki divisi khusus untuk isu disabilitas dan kekerasan dalam rumah tangga. Mereka menawarkan bantuan hukum pro bono yang lebih luas, tidak hanya untuk kasus pidana Bima, tetapi juga untuk membantu memulihkan aset-asetku dan menuntut ganti rugi. Mereka tertarik setelah membaca blogku dan melihat potensi kasusku untuk menjadi presiden baik. Aku menerimanya dengan sukacita. Tim mereka lengkap, pengacara, akuntan forensik, bahkan ahli IT untuk melacak aset digital Bima yang mungkin masih tersembunyi. Bersama mereka, langkahku semakin mantap. Kami berhasil membatalkan penjualan saham ilegal yang hampir terjadi, melacak dan membekukan beberapa rekening tersembunyi Bima di luar negeri, dan bahkan mulai menyusun gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi material dan imaterial yang sangat besar, bukan karena aku tamak, tapi untuk membuat pernyataan bahwa kejahatan seperti ini memiliki konsekuensi finansial yang sangat nyata. Fisikku pun tak ketinggalan. Dengan semangat baru, aku lebih disiplin dalam terapi. Aku bekerja sama dengan fisioterapis untuk menetapkan tujuan-tujuan kecil. Bisa duduk lebih lama tanpa nyeri, menguatkan lengan untuk transfer sendiri dari kursi roda ke mobil. Suatu sore, dengan usaha yang sangat keras, aku berhasil mengangkat tubuhku sendiri dan pindah ke kursi kerja di meja tanpa bantuan penuh Mbah Sari. Keringat bercucuran, napas tersengal, tapi senyum di wajahku lebar. Itu adalah kemenangan kecil yang terasa seperti mendaki gunung. Aku, Dinda, yang lumpuh, ternyata tidak pernah benar-benar terjatuh. Aku hanya tertidur panjang, dibuai oleh rasa nyaman palsu dan kemudian dikubur dalam keputusasaan. Kini aku terbangun. Kebenaran yang pahit telah menjadi pupuk bagi kekuatan baru yang tumbuh di dalam diriku. Aku masih duduk di kursi roda. Tapi pandanganku sekarang jauh ke depan, melampaui dinding rumah ini, melampaui masa lalu yang kelam. Aku punya perusahaan yang harus diselamatkan, komunitas yang memberiku arti, dan sebuah pertarungan hukum yang harus dimenangkan. Bima mungkin telah mencoba mematahkanku, tetapi di puing-puing kehancuran yang dia ciptakan, aku justru menemukan fondasi diriku yang sebenarnya, lebih kuat, lebih bijak, dan lebih perkasa daripada yang pernah aku bayangkan. Perjalanan ini masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa bersemangat untuk menjalaninya. Bima, dalam keputusasaan yang semakin dalam, melakukan satu kesalahan fatal. Dia memutuskan untuk melawan. Bukan dengan cara yang jujur atau legal, tapi dengan mengikuti naluri licik terakhir yang tersisa di benaknya. Dia yakin masih ada aset yang bisa diselamatkan, uang yang bisa dia gunakan untuk kabur atau setidaknya membayar pengacara yang lebih mahal dan berkuasa. Informasi ini sampai padaku dari Ibu Mirna, yang mendapat kabar dari jaksa penuntut. Dia mencoba mengakses dana darurat di rekening luar negeri, Bu Dinda. Tapi rekening itu sudah kosong, dikuras habis oleh Rina sebelum dia berbalik menjadi justice kolaborator. Rupanya, Rina bukan hanya menyimpan rekaman sebagai jaminan. Dia juga dengan licik memindahkan sisa-sisa dana gelap yang mereka kumpulkan ke rekeningnya sendiri, persis sebelum dia menyerahkan diri ke pihak berwajib. Bima, yang merasa sudah kehilangan segalanya,
Ternyata baru menyadari bahwa sekutunya telah mendahuluinya dalam pengkhianatan. Namun, Bima tidak menyerah. Di tengah tahanan kota, dengan pengawasan yang longgar karena dia dianggap tidak berbahaya secara fisik, dia menemukan celah lain. Ada sebuah perusahaan kecil, PT Anugerah Bumi, yang dulu didirikannya secara diam-diam dengan menggunakan nama seorang kerabat jauh. Perusahaan ini memegang beberapa sertifikat tanah warisan orang tuaku yang berhasil dia alihkan secara tidak sah beberapa tahun lalu, sebelum kecelakaan, dengan memalsukan tanda tanganku di atas surat kuasa lama. Tanah-tanah itu belum terjual karena prosesnya rumit dan dia menunggu waktu yang tepat. Dengan bantuan seorang notaris nakal yang masih mau bekerja sama karena diiming-imingi potongan besar, Bima memalsukan lagi dokumen-dokumen untuk menjual tanah-tanah itu secara cepat dan tunai kepada seorang pembeli yang tidak terlalu peduli dengan keabsahan. Dia melakukannya dalam diam, memanfaatkan jaringan bawah tanah mantan stafnya yang masih setia karena dihutangi uang. Aku sendiri hampir tidak menyadari rencana ini. Yang menyelamatkanku adalah kesetiaan lain yang tak terduga. Seorang mantan office boy di PT Mitra Karsa, yang pernah kubantu biaya pengobatan anaknya dulu, mendengar kabar rencana gelap itu dari seorang kurir yang ceroboh. Dia segera menghubungi Pak Karno, yang langsung memberitahuku. "Akan saya urus, Nona," kata Pak Karno dengan mata berapi-api. "Saya punya kenalan di kantor pertanahan. Kita bisa bekukan sementara. Tapi Ibu Mirna punya ide yang lebih baik. Biarkan dia melanjutkan, Bu Dinda. Kita awasi saja. Biarkan dia merasa sudah berhasil." Saat transaksi hampir selesai, saat uang sudah berpindah tangan, itu saat yang tepat untuk menangkapnya in flagrante delicto. Rencana itu berjalan. Kami memantau dari jauh. Pengacaraku dari firma ternama itu bekerja sama dengan penyidik untuk mengawasi gerak-gerik Bima dan notaris nakal tersebut. Aku sendiri merasakan detak jantung yang cepat setiap mendapat laporan. Ini adalah jebakan, dan Bima sedang berjalan masuk ke dalamnya. Hari H transaksi penjualan tanah palsu itu terjadi di sebuah kafe yang sepi. Pembeli, seorang pengusaha properti yang agak abu-abu, sudah datang dengan koper berisi uang tunai, sesuai permintaan Bima yang butuh likuiditas cepat. Notaris nakal sudah menyiapkan semua berkas. Bima datang dengan wajah lesu namun matanya berbinar melihat koper itu. Itulah mungkin harapan terakhirnya. Tepat saat tangan Bima akan menyentuh koper, dan notaris akan menyerahkan dokumen yang sudah ditandatangani, 3 mobil polisi menyergap. Penyidik, yang sudah menunggu di luar, masuk dengan cepat. Kekacauan kecil terjadi. "Apa ini? Ini transaksi sah," teriak Bima, wajahnya pucat pasi. Penyidik utama, seorang bapak berbadan tegap, menyodorkan surat perintah. "Bima Ardianto, Anda ditangkap atas dugaan pemalsuan dokumen, penggelapan, dan upaya menghilangkan aset sengketa. Transaksi ini ilegal. Semua dokumen dan uang ini akan disita sebagai barang bukti." Bima terduduk lemas. Matanya kosong memandangi koper yang kini diambil alih polisi. Uang yang sudah di depan mata, lenyap lagi. Lalu, tatapannya yang kosong itu berubah menjadi amarah liar ketika dia melihat notaris nakalnya justru cepat-cepat mengaku dan menyerahkan diri, berusaha berkilah bahwa dia hanya diperintah. "Dasar pengecut," raung Bima, hampir menerjang notaris itu sebelum dicegah polisi. Tapi karma belum selesai. Beberapa hari setelah penangkapan itu, pengacara baru yang dipekerjakan Bima, seorang pengacara yang terkenal, bisa mengatur, namun dengan tarif selangit, menghilang. Kabarnya, dia mengambil uang muka yang sangat besar dari Bima, uang terakhir yang berhasil dia pinjam dari teman lama dengan cara memohon-mohon, lalu menghilang begitu saja tanpa memberikan pembelaan berarti. Pengacara itu tahu kasus Bima sudah seperti kapal tenggelam, dan dia memilih menyelamatkan diri beserta uang mukanya. Bima sekarang benar-benar sendirian. Tidak ada uang, tidak ada pengacara yang mau membelanya kecuali pengacara umum yang ditunjuk pengadilan, tidak ada keluarga yang mengunjungi, dan tidak ada lagi sekutu seperti Rina atau notaris nakal itu. Dia terjebak dalam sel tahanan, menunggu proses persidangan pidana, dengan tambahan tuntutan baru untuk kasus pemalsuan dokumen. Aku menerima laporan penangkapan itu di rumah, ditemani Mbah Sari dan secangkir teh hangat. Ada perasaan yang kompleks. Bukan kebahagiaan, tapi sebuah kepuasan sunyi bahwa keadilan sedang bekerja.
Bahwa setiap upaya liciknya untuk bangkit justru membuatnya terperosok lebih dalam. Dia mengira bisa menipu lagi, Nona, gumam Mbah Sari, sambil mengganti handuk hangat di pundakku yang kaku. Tapi akhirnya yang tertipu ya dirinya sendiri. Karena yang dia andalkan selalu adalah tipu muslihat, Mbah. Dan dunia tipu muslihat itu rapuh. Saling memakan, jawabku, menyeruput teh. Dia kehilangan bukan karena aku lebih kuat, tapi karena fondasi kehidupannya sendiri, yaitu kebohongan dan pengkhianatan, akhirnya runtuh menimpanya. Karma kedua ini lebih dalam dari sekadar kehilangan harta atau reputasi. Ini adalah kehilangan kepercayaan terakhir pada apapun dan siapapun. Bima sekarang tahu bahwa di dunia yang dia ciptakan, tidak ada sekutu sejati, tidak ada cinta sejati, hanya kepentingan yang saling memanfaatkan. Dan ketika dia jatuh, semua orang yang dulu mengelilinginya karena kepentingan itu, kabur atau bahkan justru mendorongnya lebih dalam ke jurang. Dia sekarang hanya seorang pria dalam jeruji, dengan masa depan yang suram, dikhianati oleh semua orang yang pernah dia ajak bekerja sama dalam kejahatannya. Dan aku, dari luar, mempersiapkan diri untuk menghadapi sidang pidana yang akan menentukan nasib akhirnya. Persidangan di mana aku tidak lagi sebagai istri yang diceraikan, tetapi sebagai korban sekaligus saksi utama yang akan memastikan bahwa setiap kebohongan dan setiap tindak kejahatannya mendapat balasan yang setimpal di depan hukum. Persidangan pidana Bima Ardianto berlangsung selama 6 bulan. 6 bulan yang penuh dengan ketegangan, paparan bukti-bukti yang telak, dan kesaksian-kesaksian yang menggambarkan betapa dalamnya konspirasi itu. Aku hadir di hampir setiap persidangan, didorong oleh Mbah Sari atau kadang oleh Pak Karno yang sekarang resmi menjadi sopir dan penjagaku. Duduk di kursi roda di area khusus, aku menyaksikan kehancuran akhir dari pria yang pernah aku cintai. Ruang sidang terasa lebih besar dan lebih dingin daripada ruang sidang perceraian dulu. Di sana, Bima duduk di kursi terdakwa, mengenakan kemeja putih sederhana yang sudah lusuh. Wajahnya yang dulu tampan kini suram, keriput dini menghiasi sudut matanya. Dia sering menunduk, menghindari tatapanku, atau tatapan siapapun. Pengacaranya sekarang adalah seorang pengacara umum yang ditunjuk negara. Seorang pria muda yang kompeten namun tak punya banyak ruang gerak mengingat bukti yang begitu kuat. Jaksa penuntut dengan sistematis menguraikan kasus ini. Dari percobaan pembunuhan berencana, penggelapan aset, pemalsuan dokumen, hingga konspirasi dengan Rina dan Pak Hendro. Layar di ruang sidang berulang kali menayangkan rekaman CCTV garasi, disusul dengan rekaman percakapan dengan Rina dan dokumen-dokumen palsu yang diselamatkan Pak Karno. Setiap kali bukti diputar, Bima semakin menyusut di kursinya. Saksi-saksi diberikan. Rina, dengan status justice kolaborator, memberi kesaksian yang detail dan meruntuhkan. Dengan tenang, dia memaparkan bagaimana Bima merencanakan kecelakaan itu, bagaimana mereka berdua merancang pengambil alihan aset, dan bagaimana Bima menjanjikan dia kehidupan mewah setelah aku hilang. Tak ada emosi di wajah Rina, hanya ketepatan seorang akuntan yang melaporkan angka-angka. Bima sesekali meliriknya dengan tatapan beracun, tapi dia tak bisa berkata-kata. Pak Karno, dengan suara bergetar namun jelas, memberikan kesaksian tentang apa yang dilihatnya pagi itu dan tentang dokumen-dokumen yang disimpannya. Kesaksiannya yang sederhana justru sangat menghunjam, karena berasal dari orang yang tak punya kepentingan pribadi selain keadilan. Lalu, giliranku. Saat namaku dipanggil untuk memberikan kesaksian, seluruh ruangan hening. Kursi rodaku didorong ke depan, mendekati mimbar saksi. Aku disumpah. Dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, aku berbicara di depan umum, menceritakan dengan suara yang tenang namun jelas tentang hidupku sebelum dan sesudah 15 November 3 tahun lalu. Tentang cinta yang kukira abadi, tentang pengkhianatan yang tak terbayangkan, dan tentang penderitaan fisik serta mental yang harus kutanggung karena ulah orang yang bersumpah melindungiku. Apa yang Anda harapkan dari persidangan ini, Ibu? Tanya jaksa penuntut di akhir kesaksianku. Aku menarik napas, memandang langsung ke arah Bima. Kali ini, dia tak bisa menghindar. Mataku bertemu dengan matanya yang penuh keputusasaan. Keadilan, yang mulia, jawabku. Suaraku bergetar sekali lalu mengeras. Bukan untuk saya pribadi, tapi untuk setiap korban yang mungkin tak bersuara. Untuk menyatakan bahwa merencanakan kematian pasangan sendiri,
dan menghancurkan hidupnya untuk uang, adalah kejahatan yang tak termaafkan dan harus dihukum setimpal. Bima menundukkan kepalanya lagi, bahunya tampak bergetar. Apakah itu tangis penyesalan? Atau tangis karena merasa terpojok? Aku tak lagi bisa membedakannya, dan mungkin tak lagi peduli. Dalam pledeu atau pembelaannya, Bima mencoba mengulang narasi lamanya, bahwa dia stres, tertekan, dan bahwa semua itu dilakukan Rina yang memanipulasinya. Tapi tanpa bukti, dan dengan kesaksian Rina yang solid, pembelaannya terdengar kosong dan menggelikan. Pengacaranya berargumen tentang kemungkinan rekonsiliasi dan memohon keringanan hukuman. Hari pembacaan vonis akhirnya tiba. Ruang sidang penuh sesak. Media, keluarga, pengamat hukum, bahkan beberapa anggota komunitas Ruang Bangkitku hadir untuk memberi dukungan. Udara terasa begitu padat sampai-sampai sulit bernapas. Hakim ketua, seorang pria berwibawa dengan kacamata tebal, membacakan pertimbangan hukum dengan suara yang dalam dan berirama. Dia menyebutkan setiap dakwaan, menganalisis setiap bukti, dan menolak semua pembelaan Bima. Kata-katanya tegas, terdakwa tidak menunjukkan penyesalan sejati. Tindakannya terencana, melibatkan banyak pihak, dan menunjukkan niat jahat yang sangat dalam. Lalu, tibalah saatnya. Mengenai dakwaan pertama, percobaan pembunuhan berencana, terbukti secara sah dan meyakinkan. Dakwaan kedua, penggelapan, terbukti. Dakwaan ketiga, pemalsuan dokumen, terbukti. Dakwaan keempat, konspirasi, terbukti. Setiap terbukti, seperti palu yang menghantam ruangan. Ibu Bima, yang hadir dengan wajah tertutup kerudung, terisak keras. Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Bima Ardianto berupa pidana penjara selama 15 tahun. Suara hakim bergema. 15 tahun. Hukuman yang signifikan. Terdengar suara desahan dan bisikan di ruangan. Bima tampak seperti orang yang baru saja ditampar. Dia terhuyung, harus berpegangan pada kursi. Matanya kosong, menatap lurus ke depan, seolah tak percaya bahwa hidupnya yang baru berusia 37 tahun akan dihabiskan di balik jeruji besi hingga usianya memasuki 50-an. Tapi karma belum selesai. Hakim melanjutkan, selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar ganti rugi material dan imaterial kepada korban, Dinda Kirana, sebesar 20 miliar rupiah. Dan semua aset yang berhasil disita dari tindak pidana ini disita untuk negara. 20 miliar. Jumlah yang mungkin mustahil dia bayar, yang berarti setelah bebas pun hidupnya akan dibebani utang yang tak terlunasi. Sidang ditutup. Bima dalam keadaan limbung digiring oleh petugas. Saat dia melewati lorong, matanya yang sudah kosong itu tanpa sengaja bertemu denganku. Di dalamnya, aku tak lagi melihat kebencian atau amarah. Hanya ada kekalahan total, kehancuran, dan sebuah penyesalan yang mungkin sudah terlambat. Sebelum hilang dari pandangan, bibirnya bergerak. Aku tak mendengar suaranya, tapi dari gerak bibirnya, aku bisa membaca. Maaf. Apakah itu tulus? Aku tak akan pernah tahu. Dan mungkin, tak perlu ku ketahui. Karma terakhir, bagaimanapun, tidak berhenti di vonis pengadilan. Dari beberapa sumber di dalam lembaga pemasyarakatan, kabar buruk sampai. Bima, yang dikenal sebagai mantan pengusaha kaya yang mencoba membunuh istri lumpuhnya untuk hartanya, tidak diterima dengan baik oleh sesama narapidana. Dia diasingkan, menjadi bahan olok-olok, dan sering mendapat perlakuan kasar. Statusnya sebagai pembunuh bayaran, yang gagal membuatnya dipandang rendah bahkan di antara para penjahat. Hidupnya di penjara, yang sudah pasti sulit, akan menjadi 1000 kali lebih menyiksa karena stigma itu. Dari kursi rodaku, aku menyaksikan akhir dari perjalanan Bima Ardianto. Dia yang menginginkan segalanya, uang, kebebasan, wanita baru, akhirnya kehilangan segalanya. Kebebasan, harga diri, masa depan, dan sisa waktu terbaik dalam hidupnya. Aku memalingkan muka, memberi isyarat pada Pak Karno untuk mendorong kursi rodaku keluar dari ruang sidang. Di luar, sinar matahari menyilaukan. Rasanya seperti muncul dari sebuah terowongan panjang yang gelap. Sudah selesai, Nona, bisik Mbah Sari, tangannya memeluk pundakku. Belum selesai, Embah,
Jawabku sambil menatap cahaya. Untuk dia, mungkin iya. Tapi untukku, ini baru awal. Vonis itu adalah sebuah akhir, tapi juga sebuah penegasan. Bahwa kebenaran, meski lambat, akhirnya akan menang. Dan bahwa hidupku, yang pernah hampir dirampas sepenuhnya, sekarang sepenuhnya kembali menjadi milikku. Dengan luka, dengan bekas, tapi dengan kendali penuh. Dan itu adalah kemenangan terbesar yang bisa kuraih dari semua tragedi ini. Setahun setelah vonis dijatuhkan, hidupku telah bertransformasi menjadi sesuatu yang hampir tak kukenali, dalam arti terbaik. Proses pemulihan tidak hanya soal harta, tetapi terutama tentang jiwa. Dengan bantuan tim hukum dan akuntan forensik, kami berhasil melacak dan mengembalikan hampir 90% aset yang dialihkan atau digelapkan Bima. Sertifikat tanah, saham perusahaan, dan dana investasi yang sempat menghilang satu persatu kembali ke dalam kendaliku. PT Mitra Karsa, perusahaan peninggalan orang tuaku, perlahan bangkit dari keterpurukan. Aku memutuskan untuk tidak hanya menyelamatkannya, tapi mentransformasikannya. Dengan bantuan Dewan Direksi baru yang kubentuk, kami mengubahnya menjadi PT Mitra Karsa Inklusif. Perusahaan distributor itu kini memiliki kuota 30% untuk pekerja penyandang disabilitas, mulai dari level administrasi hingga manajerial. Kami merombak kantor sepenuhnya agar aksesibel, dan kebijakan kerja fleksibel menjadi standar. Awalnya ada keraguan, tapi semangat dan loyalitas karyawan-karyawan baru ini justru meningkatkan produktivitas dan menciptakan budaya kerja yang lebih manusiawi. Ganti rugi 20 miliar dari Bima memang mustahil dia penuhi, tetapi semua aset pribadinya yang tersisa, yang nyaris tidak ada, disita dan dilelang. Hasilnya tidak seberapa, tapi simbolisnya penting. Hukum menyatakan dia harus membayar. Itu cukup bagiku. Bukan uang atau aset yang menjadi pemulihan terbesarku. Terapi fisik yang kujalani dengan disiplin baru membuahkan hasil kecil namun berarti. Aku kini bisa melakukan transfer dari kursi roda ke mobil yang dimodifikasi tanpa bantuan, dengan alat bantu khusus. Lenganku semakin kuat, dan punggungku lebih stabil. Aku bahkan mulai belajar mengemudi mobil dengan hand control, sesuatu yang kupikir tak akan pernah bisa kulakukan lagi. Setiap kemajuan kecil itu adalah kemenangan besar, dirayakan oleh Mbah Sari, Pak Karno, dan teman-teman di komunitas Ruang Bangkit. Komunitas itu sendiri telah berkembang pesat. Dari sekadar grup dukungan daring, kini kami memiliki jaringan nasional dengan ribuan anggota. Kami mengadakan workshop keterampilan, pendampingan hukum, dan kampanye kesadaran tentang kekerasan dalam rumah tangga dan hak disabilitas. Aku kerap menjadi pembicara, baik secara daring maupun di beberapa acara offline yang diadakan di tempat aksesibel. Suaraku yang dulu hilang di balik dinding keputusasaan, kini menemukan panggungnya. Aku tidak lagi hanya dikenal sebagai korban lumpuh yang dikhianati suami, tetapi sebagai Dinda Kirana, aktivis disabilitas dan pebisnis sosial. Suatu sore, aku duduk di teras rumah yang telah direnovasi. Tangga diganti dengan landai yang landai, pegangan tangan dipasang di dinding, dan taman dibuat agar bisa dinikmati dari ketinggian kursi roda. Pak Karno, yang kini resmi menjadi manajer rumah tangga dan sopir, sedang menyirami bunga kamboja baru yang ditanamnya di pot yang sama. Bunga itu kini segar, berbunga putih dengan hati kuning. Subhanallah, tumbuhnya subur. Ya Pak, kataku. Iya, Nona. Akarnya saya ganti semua. Tanahnya diganti yang baru. Yang lama sudah busuk, jawabnya sambil tersenyum. Kalimat itu terasa seperti metafora sempurna untuk hidupku. Mbah Sari keluar membawa teh dan kue. Wajahnya yang dulu selalu khawatir kini lebih sering dihiasi senyum. Nona, tadi ada telepon dari produser acara talk show nasional. Mau mengundang Nona sebagai narasumber tentang kewirausahaan inklusif. Aku menganggap, tersenyum. Atur jadwalnya, Mbah. Tapi pastikan studionya aksesibel ya. Di tengah kedamaian sore itu, pikiranku sesekali masih melayang ke masa lalu. Tapi tidak lagi dengan rasa sakit atau kemarahan. Lebih seperti mengenang sebuah pelajaran yang mahal harganya. Aku telah memaafkan, bukan untuk Bima, tapi untuk diriku sendiri agar bisa benar-benar melangkah maju. Membawa kebencian sama seperti terus membawa racun dalam tubuh sendiri. Beberapa bulan lalu,
Aku menerima surat dari Bima melalui pengacaranya. Isinya permintaan maaf yang panjang, penuh penyesalan, dan pengakuan bahwa dia telah menghancurkan hidupnya sendiri. Dia menulis bahwa melihat perkembanganku dari berita-berita membuatnya menyadari betapa kelirunya dia tentang siapa diriku sebenarnya. Aku membalas singkat melalui pengacaraku. Saya menerima pengakuanmu. Saya harap kamu menggunakan waktumu di sana untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Saya telah menemukan kedamaian dan tidak menyimpan dendam. Hidup saya terus berjalan. Itu adalah kata-kata terakhir yang kusampaikan padanya. Cukup. Aku tidak ingin terikat lagi, bahkan oleh ikatan kebencian atau dialog. Aku memang masih duduk di kursi roda. Tapi dunia ini tidak lagi terasa sempit. Justru, dari sini, aku bisa melihat lebih banyak, merasakan lebih dalam, dan berkontribusi lebih berarti. Fisikku mungkin terbatas, tetapi jiwa dan pikiranku telah terbang lebih bebas daripada saat kakiku masih bisa melangkah. Harta terbesarku bukan lagi sertifikat atau rekening bank, melainkan ketenangan batin yang telah kudapatkan kembali, komunitas yang kutumbuhkan, dan tujuan hidup yang kini jelas. Membantu orang lain menemukan kekuatan mereka sendiri, terutama mereka yang merasa terpinggirkan atau patah. Malam itu, sebelum tidur, aku memandangi langit melalui jendela kamar yang besar. Bintang-bintang berkelip. Aku tersenyum. Orang tuaku pasti bangga. Bukan karena aku berhasil merebut kembali harta mereka, tapi karena aku berhasil merebut kembali diriku sendiri, dan menggunakan segala yang telah kupelajari untuk menerangi jalan orang lain. Hidup ini memang tak pernah adil. Tapi kita bisa memilih untuk tidak terperangkap dalam ketidakadilan itu. Kita bisa membangun keadilan kita sendiri, dengan ketabahan, kebenaran, dan hati yang lapang. Dan itu adalah kemenangan sejati.